Bab 541, Raja Manusia Sialan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bagi makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana yang telah mengalami siksaan yang cukup berat, pemandangan sikap anggun Lin Fan terukir di lubuk hati mereka selama sisa hidup mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan pernah bisa melupakan sosok mulia ini. Namun, para pengikut dari 6 sekte utama dipenuhi dengan kebingungan. Mungkinkah ini manusia yang seharusnya telah membunuh 4 komandan dan sejuta prajurit ras kuno? Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Satu langkah dari Lin Fan begitu jauh, namun begitu dekat. Dalam sekejap mata, dia muncul tepat di hadapan mereka semua. Sisi jubahnya berkibar lembut melawan angin sementara rambut hitamnya yang halus menari-nari di udara. Wajahnya rileks saat dia melihat ke bawah ke seluruh dunia sambil melotot ke ras kuno. Dia kemudian mengerutkan kening, seolah-olah dia bingung. Aku telah membunuh semua makhluk ras kuno di sini. Mengapa masih ada lebih banyak yang muncul sekarang? Di bawah tatapan waspada masa, Lin Fan berkomentar dengan santai. Suaranya tenang, seolah-olah ada beberapa semut lain yang telah memasuki keributan, mencoba menimbulkan masalah. Dari kata-kata makhluk dari ribuan ras, para pengikut dari 6 sekte utama sudah tahu bahwa sejuta prajurit ras kuno dibunuh oleh seorang manusia. Namun, bahkan saat itu, mereka masih sedikit meragukan fakta itu. Namun, tepat di depan mereka, kata-kata itu keluar dari mulut manusia itu sendiri. Wajah semua orang dari 6 sekte utama mulai berubah dengan cepat. Tidak percaya, terkejut, waspada, tercengang. Tuan manusia, tolong selamatkan kami. Oh, Tuan manusia yang agung dan perkasa, tolong selamatkan kami dari dunia yang penuh penderitaan ini. Tiba-tiba, semua makhluk dari ribuan ras bersujud di bawah aura Lin Fan yang agung. Yang kuat akan berkuasa. Di dunia seperti ini, mereka membutuhkan pemimpin yang kuat yang dapat membawa mereka keluar dari kesulitan mereka saat ini menuju cahaya. Dan, manusia di hadapan mereka ini adalah orang yang mereka butuhkan. Si Seng mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan. Dia tidak menyangka kata-katanya yang dianggap omong kosong itu menjadi kenyataan. Dengan kekuatan satu orang, dia berhasil menguasai seluruh kota keputusasaan. Kekuatan macam apa yang seharusnya dimiliki seseorang untuk mencapai prestasi seperti itu? Dulong bertukar pandang dengan para tetua lainnya yang hadir. Mereka masih menyangkal sekarang. Namun, mereka tidak dapat menyangkal fakta bahwa aura kuat yang mereka rasakan sebelumnya dipancarkan oleh manusia ini. Siapa kau? Gu Xiao menatap manusia yang melayang pelan di udara itu dan mengerutkan kening. Ia jelas tidak senang dengan sikap kurang ajar pria ini. Kenyataan bahwa tatapan manusia ini santai dan tenang tampaknya membuat Gu Xiao semakin marah. Sungguh tidak pernah ada makhluk lain dari ribuan ras yang berani menunjukkan sikap seperti itu padanya. Lin Fan menatap Gu Xiao dengan saksama. Keadaan kultivasi surgawi setengah dewa. Ini bukanlah keadaan kultivasi yang lemah. Namun sayang, sungguh disayangkan. Keadaan kultivasi surgawi setengah dewa. Kau bahkan tidak bisa menembus ke surgawi dewa dalam sekali tarikan. Lin Fan mencibir dengan jijik. Namun, ia tidak menyadari dampak yang akan ditimbulkan kata-kata ini bagi orang-orang lain yang hadir. Semua anggota dari 6 sekte utama mengetahui kekuatan makhluk ras kuno ini. Namun, mereka tidak menyangka dia adalah surgawi setengah dewa. Meskipun ia baru setengah jalan, itu masih sama baiknya dengan melangkah satu langkah melewati pintu keadaan dewa itu. Namun, dengan cara manusia ini mengatakan fakta itu dengan penuh penghinaan, kekuatan macam apa yang dimiliki manusia ini? Berani. Saat Gu Xiao mendengar ini, dia langsung marah. Kalahkan manusia ini, aku harus melihat kemampuan macam apa yang dimilikinya. Ya, Tuan Muda. Seketika, 8 bendahara yang mengikuti Gu Xiao menganggukkan kepala mereka saat aura mengancam meledak dari mereka. Hati-hati, tetua Dulong tidak dapat menahan diri untuk memperingatkan secara naluriah. 8 bendahara itu sangat kuat, kira-kira setara dengan tingkat kultivasi mereka sendiri. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki keunggulan bawaan atas ras lain, jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, makhluk dari ribuan ras pasti akan merasa kesulitan untuk melawan makhluk ras kuno manapun. Namun saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menyesalinya. Bagaimanapun, adegan berikutnya membuat kewarasan mereka jatuh ke lubang kelinci. Lin Fan menatap 8 bendahara itu.
Tingkat kultivasi penuh surgawi yang sunyi. Jika ini terjadi sebelumnya, dia mungkin memerlukan beberapa trik untuk mencapainya. Namun, dia tidak lagi membutuhkan hal-hal seperti itu. Dia telah menerima pertumbuhan yang eksplosif dengan semua pil yang diminum, sehingga levelnya telah meningkat 2 kali lipat. Saat ini, dia adalah makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil. Kota keputusasaan telah ada selama 1000 tahun sekarang. Untuk mengisi kekosongan di hatinya, Marquis of Despair telah mengumpulkan sejumlah besar pil. Bagi orang biasa, pil-pil ini akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Bahkan jika mereka hanya mengonsumsi satu, mereka pasti membutuhkan waktu untuk mencernanya. Namun, bagi Lin Fan, ini hanyalah poin pengalaman. Saat dia menelannya, sistem akan secara otomatis mengubahnya menjadi poin pengalaman yang mengalir ke tubuhnya. Dengan itu, dia langsung menembus batas pengalaman selama 2 level berturut-turut. Siapa yang tidak takut dengan kekuatan seperti ini? Ketahui tempatmu. Lin Fan mendengus dingin saat kelima jarinya tercabut seperti cakar. Merobek kekosongan, sejumlah besar energi meledak keluar. Energi yang luar biasa ini beriak terus-menerus saat telapak tangan raksasa yang menutupi langit turun dari surga, mencengkeram 8 bendahara. Apa? Melihat ini, ke-8 dari mereka membeku saat ketakutan memenuhi mata mereka. Bagi mereka, manusia lemah dari sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat. Faktanya, satu tebasan seperti cakar itu telah menyegel ruang pribadi mereka juga. Mereka berakar di sana, tanpa tempat untuk lari atau menghindar. Tuan muda, selamatkan kami. 8 bendahara itu tiba-tiba melolong. Bam! Telapak tangan raksasa yang menusuk surgawi itu menangkap ke-8 bendahara dalam cengkeramannya dan meremasnya. Dalam sekejap mata, 8 bendahara itu tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Begitu saja, mereka tergencet sampai mati, saat darah segar hitam pekat mereka menyemprot ke langit. Ding! Selamat karena telah membunuh makhluk ras kuno tingkat kultivasi penuh surgawi yang sunyi. Ding, poin pengalaman plus 50.000. 8 pemberitahuan dari sistem muncul di benak Lin Fan. Begitu saja, dia telah menerima 400.000 poin pengalaman. Sepertinya selain menelan pil, tidak ada yang bisa mengalahkan poin pengalaman yang diperoleh dari membunuh makhluk ras kuno. Lin Fan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan terhadap makhluk ras kuno. Siapapun dari mereka yang dia tabrak pasti akan terbunuh dan diubah menjadi poin pengalaman. Dan saat ini, puluhan ribu pasang mata terpaku padanya. Tentu saja, Lin Fan merasa perlu menunjukkan kekuatan yang tepat. Menghancurkan semua yang menghalangi jalannya dengan kekuatan kasar adalah satu-satunya cara yang mulia dapat memastikan namanya akan diwariskan dalam sejarah makhluk dari ribuan ras. Beraninya makhluk surgawi tingkat kultivasi penuh bertindak begitu. Kurang ajar di hadapan yang mulia. Lin Fan melemparkan jubahnya dan berteriak pada Gu Xiao dengan tegas, kamu bisa datang sekarang. Sekarang, semua anggota dari 6 sekte utama benar-benar bingung. Bola mata mereka terbuka begitu lebar sehingga hampir bisa jatuh dari rongganya saat ini. Tidak disangka bahwa makhluk surgawi tingkat kultivasi penuh bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun melawan manusia ini. Bukankah ini terlalu mengerikan? Bagi anggota 6 sekte besar ini, 8 bendahara ras kuno itu dapat dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan tetua Dulong tidak akan berani mengklaim bahwa ia dapat menghadapi mereka semua sendirian. Jika mereka semua dalam kondisi puncak, mereka dapat memanfaatkan jumlah mereka dan mungkin membunuh 8 bendahara ini jika mereka semua menyerang bersama. Namun, bahkan saat itu, jumlah korban tidak akan terhitung. Rahang makhluk dari ribuan ras terbuka begitu lebar sehingga seseorang hampir dapat memasukkan seluruh telur ke dalamnya, saat mereka melotot ke Lin Fan di udara dengan penuh kegembiraan. Yang mulia adalah Raja Manusia, Lin Fan. Hari ini, aku akan melakukan eksekusi kalian semua dari ras kuno. Apakah ada kemarahan yang ingin kalian sampaikan? Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melotot ke Gu Xiao tepat di matanya dengan ekspresi santai. Wajah Gu Xiao kusut, tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Namun makhluk dari ribuan ras itu bersorak-sorai. Hiduplah Raja Manusia Sialan. Aku mencari berkah dari Raja Manusia Sialan. Aku, Hong Yun dari ras hantu, ingin mengikuti ketentuan Raja Manusia Sialan selamanya. Aku ingin mengikuti ketentuan besar Raja Manusia Sialan juga. Sekarang,
Setiap makhluk dari ribuan ras di luar sana hanya ingin memeluk paha Lin Fan dengan putus asa dan melayani di bawahnya. Bab 542, Alam Keputusasaan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan tersenyum tenang. Ini adalah hasil yang telah ia prediksi sejak awal. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, ia harus menjaga citranya. Bagaimanapun, citra seseorang selalu yang paling penting. Ia harus memastikan bahwa citra makhluk yang kuat dan misterius ini selalu terjaga, sehingga terpancar dengan sempurna. Lebih jauh, bagaimana ia bisa dengan santai membiarkan makhluk dari ribuan ras memeluk pahanya begitu saja. Tiba-tiba, Lin Fan mendorong ke bawah dengan tenang dengan telapak tangannya. Dengan itu, rasanya seperti selimut diletakkan di atas semua orang, saat keheningan menyebar ke seluruh masa. Setiap makhluk dari ribuan ras melotot pada citra terhormat seorang pria di langit dengan rahang terbuka lebar. Di dalam dunia suci kuno, berapa banyak makhluk dari ribuan ras yang berani maju dan membunuh sejuta prajurit ras kuno seperti Raja Manusia bajingan ini. Pada saat yang sama, melihat manusia ini di udara, hati Gu Xiao terbakar amarah. Sialan, sialan, dia adalah putra Raja Wei yang berdaulat, dan dapat dianggap sebagai salah satu makhluk ras kuno kelas atas. Dulu ketika dia lahir, dia berjemur dalam cahaya keemasan dari kehendak surga. Di bawah bak mandi emas yang hangat, dia telah menerima berkah dari kehendak surga saat itu juga. Lebih jauh lagi, dia adalah seseorang yang siap menjadi salah satu penguasa ras kuno. Bagaimana mungkin seorang sampah dari ribuan ras mempermalukannya di depan begitu banyak makhluk lain? Bagaimana dia bisa menahan kemarahan seperti itu? Kebenciannya tak terbatas saat ini. Ras manusia, Lin Fan. Wajah Gu Xiao menjadi gelap saat dia menggeram dengan gigi terkatup. Beraninya orang rendahan dari ribuan ras sepertimu mempermalukan makhluk ras kuno kelas atas. Kamu pantas mati mengerikan atas dosa-dosamu. Melihat Gu Xiao, bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai dingin. Namun, dalam hatinya, dia sibuk memikirkan bagaimana dia harus menyingkirkan orang ini di sini. Sebelumnya, ketika dia berkomentar tentang makhluk surgawi setengah dewa yang merupakan semut, itu semua omong kosong. Jika dia ingin membunuh Gu Xiao, tentu saja dia tidak akan bisa melakukannya dengan punggung tangannya. Dia bahkan mungkin harus membayar harga jika dia benar-benar ingin membunuh makhluk ini di sini. Namun, dengan tatapan makhluk dari ribuan ras yang terpaku padanya, tidak mungkin dia bisa menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat ini. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, dia akan mencoba untuk memikat makhluk ras kuno ini ke suatu tempat yang jauh sebelum menghadapinya secara perlahan. Lin Fan puas dengan rencana yang telah dia buat. Baiklah kalau begitu, begitulah yang akan kulakukan nanti. Petik 2. Ahaha. Petik 2. Ahaha. Di bawah tekanan kekuatan keputusasaan ini, semuanya terhenti. Gu Xiao juga terpaku saat ini. Dia tidak menyangka Marquis of Despair akan menjadi sekuat ini. Dia sudah tahu bahwa Marquis of Despair telah mencapai kondisi kultivasi surgawi ilahi. Namun, itu seharusnya hanya level 1 surgawi ilahi terbaik. Tidak disangka jumlah kekuatan yang dipancarkan darinya saat ini adalah level 2. Awalnya, dia sudah mempertimbangkan fakta bahwa dia pasti bisa melarikan diri jika Marquis of Despair berani berbalik dan mencoba membunuhnya. Namun sekarang, keyakinan itu goyah. Mundur, tanpa ragu-ragu, Gu Xiao berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat ke kejauhan. Namun, jalannya ke depan langsung terhalang oleh selubung kabut hitam. Long Xuan, kenapa kau harus berbohong padaku? Boom, sinar hitam pekat bersinar di antara langit dan bumi, menyegel seluruh kota Despair sepenuhnya. Ding, Marquis of Despair telah hancur secara mental, memasuki alam keputusasaan Marquis of Despair. Saat Lin Fan mendengar pemberitahuan sistem, dia benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Lingkungannya sepenuhnya gelap gulita. Dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya jika dia mengulurkan tangannya. Namun, dia mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan yang tidak diketahui membungkus dirinya di sekelilingnya. Ding, menemukan kekuatan keputusasaan Marquis of Despair. Mengembangkannya, tanpa sedikit pun keraguan, Lin Fan melakukannya. Tidak disangka Marquis of Despair akan hancur total. Kalau begitu, alam keputusasaan yang diciptakan olehnya ini pasti bertekad untuk membunuh semua orang di seluruh tempat ini.
Jika sistem bisa mengembangkannya, dia pasti harus mengembangkannya apapun yang terjadi. Tiba-tiba, serangkaian ratapan terdengar dari sekelilingnya. Dari suaranya, ini adalah ratapan seseorang yang sudah benar-benar gila. Lin Fan mendengarkan dengan saksama. Ratapan ini pasti datang dari makhluk dari ribuan ras. Ini adalah alam keputusasaan milik Marquis of Despair. Semuanya, tetaplah teguh pada diri kalian sendiri. Kalian sama sekali tidak boleh membiarkan kekuatan gelap keputusasaan ini merasuki jiwa kalian. Lin Fan tidak tahu siapa yang berbicara saat ini. Namun, dari apa yang terdengar, ini pasti seseorang dari 6 sekte utama. Astaga, keadaan benar-benar berubah menjadi nyata sekali lagi. Lin Fan merasa sedikit gugup saat ini. Tidak disangka bahwa dia akan menghadapi masalah yang merepotkan seperti itu berulang kali. Namun, hal yang mengganggunya saat ini adalah bagaimana Marquis of Despair mengembangkan kekuatannya. Beberapa bulan yang lalu, Marquis of Despair jelas hanyalah makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. Kenapa dia bisa menjadi surgawi tingkat 1 sekarang? Dan tidak disangka bahwa setelah hancur, dia akan terus menerobos ke surgawi tingkat 2. Bahkan meminum pil seperti pecandu tidak akan menghasilkan hasil seperti ini. Dengan proses kultivasi sistem yang sedang berlangsung, Lin Fan tidak perlu repot-repot dengan kekuatan keputusasaan yang mengelilinginya. Saat ini, hal terpenting adalah menemukan jalan keluar untuk membunuh Gu Xiao dan si Marquis of Despair ini. Pada saat itu, Lin Fan melihat sebuah titik cahaya kecil yang bergoyang-goyang di depannya. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa itu, setiap kejadian aneh saat ini bisa berarti jalan baginya untuk keluar dari tempat ini sama sekali. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan melompat maju ke arah titik cahaya yang bergoyang-goyang itu. Saat dia tiba di dekat cahaya itu, gambaran di depan matanya berubah sepenuhnya. Lingkungan di sekitarnya tidak lagi gelap. Bahkan, sangat terang, karena dia mendapati dirinya berada di suatu tempat di tengah-tengah sebuah desa. Si Guang, kemarilah dan tangkap aku. Kakak Long Xuan, tunggu. Aku tidak bisa lari lebih jauh lagi. Dua anak yang tertawa riang berlari menghampiri Lin Fan. Mungkinkah itu saat Long Xuan dan Marquis of Despair masih kecil? Lin Fan menatap sekelilingnya dengan heran. Jantungnya juga berdebar lebih cepat. Tempat yang aneh ini, tiba-tiba, gambaran itu berubah sekali lagi. Dia anak brengsek, bunuh dia. Di dalam desa, sekelompok orang dari ras naga mengikat seorang anak ke balok tebal. Mereka semua melotot ke anak itu dengan kebencian dan rasa jijik di mata mereka. Gambar itu berubah lagi. Aku Long Xuan, siapa namamu? Seorang anak kecil sedang menjuntaikan sehelai rumput di mulutnya saat dia berdiri di depan anak lain yang telah membenamkan kepalanya di lututnya. Anak yang berdiri ini mengulurkan telapak tangannya dengan senyum cerah dan mempesona di wajahnya. Si Guang, anak yang rentan lainnya, yang wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan, menjawab dengan lemah. Tepat saat Lin Fan menyaksikan kejadian itu berubah lagi. Kakak Long Xuan, jangan pernah tinggalkan aku, oke? Mata si Guang dipenuhi harapan. Pasti, aku tidak akan pernah meninggalkan Little Guang. Kakak Long Xuan, di mana kau? Di dalam desa, si Guang yang tersesat melihat sekeliling dengan panik dan tak berdaya. Bakar dia anak brengsek, dia anak brengsek dari ras kuno. Kakak Long Xuan, bukannya kau bilang kau tidak akan pernah meninggalkanku? Kau berbohong. Terikat di balok tebal, si Guang berteriak sekeras-kerasnya. Apakah kau merasa putus asa sekarang? Apakah kau membutuhkan kekuatan? Kekuatan yang memungkinkanmu menghancurkan segalanya di jalanmu. Di dalam kegelapan, sepasang mata yang menyeramkan menyaksikan seluruh kejadian itu. Semua orang telah mengkhianatiku, aku membutuhkan kekuatan. Desa itu tenggelam ke lautan api saat semua orang di dalamnya musnah seluruhnya. Gambar demi gambar, Lin Fan baru saja berenang di antara mereka sekarang. Akhirnya, anak yang telah membantai seluruh desa itu pergi. Puluhan tahun kemudian, seorang pemuda tampan dan ramah kembali dari sektenya. Melihat desa terlantar di depannya, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Guang kecil, kemana kau pergi? Sekarang aku memiliki sejumlah besar kekuatan yang dapat kugunakan untuk melindungimu. Tapi kemana kau pergi? Bab 543, saatnya memulai rencana. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Gambar-gambar itu muncul sesaat sebelum menghilang, seperti kepingan salju.
Sungguh kisah yang tragis. Itulah satu-satunya pikiran di benak Lin Fan. Marquis of Despair telah menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Lin Fan merasa agak sedih dengan seluruh kisah itu. Ini adalah cinta yang begitu murni yang telah menemui akhir yang tragis. Meskipun itu antara seorang anak dan orang dewasa, cinta adalah sesuatu yang tidak mengenal batas. Tepat saat Lin Fan mengeluarkan ekspresi melankolis, dia tertarik pada pemandangan menarik di hadapannya. Dalam kegelapan yang pekat itu, sesosok tubuh tergeletak tak berdaya. Pantatnya terangkat tinggi ke udara, berayun dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tidak, tidak, suaranya agak serak, seolah-olah dia sedang mengalami suatu peristiwa mengerikan, yang menyebabkan gangguan mental total dan kehilangan kendali atas kewarasannya sendiri. Awalnya, Lin Fan tidak tahu siapa orang itu. Namun, saat ia melihat wajah orang itu, ia menyeringai. Dan sebenarnya, ini adalah seringai yang cerah. Gu Xiao. Lin Fan tidak menyangka keberuntungannya akan sebaik ini. Tidak disangka ia akan bertemu Gu Xiao. Saat ini, wajah Gu Xiao sangat tersiksa. Jelas, ia telah tenggelam jauh ke dalam alam keputusasaan milik Marquis of Despair. "Hai, sobat kecil," Lin Fan berteriak pada Gu Xiao. Namun, seolah-olah Gu Xiao tidak mendengarnya sama sekali, saat ia terus meratap di luar sana. Mata jahatnya itu redup, tanpa tanda-tanda kehidupan, karena kesadarannya tampaknya telah sepenuhnya diserap oleh alam keputusasaan. Lin Fan sebelumnya merenungkan tentang cara membunuh Gu Xiao. Namun, melihat situasi saat ini, tidak perlu lagi. Ia bisa saja membunuh orang ini begitu saja. Datang di samping Gu Xiao, Lin Fan menendang pantatnya yang terangkat itu beberapa kali. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Hal ini membuat Lin Fan menjadi gembira. Bagaimana aku bisa mendapatkan hasil maksimal dari sampah ini? Selain itu, aku harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Lin Fan mengusap dagunya sambil merenung perlahan. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan sebuah ide. "Raja Pelatih Petir, keluarlah." "Tuan." Raja Pelatih Petir langsung muncul di hadapan Lin Fan dan menyapanya dengan sopan. Berbalik untuk menghadapi Gu Xiao di sana, mata Raja Pelatih Petir yang cerah dan polos itu bersinar terang, dipenuhi dengan ekspresi haus. "Latihlah dia dengan baik." Lin Fan telah memikirkan rencana yang sempurna. Untuk menciptakan dampak maksimal di hadapan makhluk dari ribuan ras di luar sana, Lin Fan harus berusaha keras. Bagaimana dia bisa membiarkan ras kuno ini mati begitu mudah? "Ya," Raja Pelatih Petir menjawab dengan penuh semangat. Berbalik untuk melihat Gu Xiao sekali lagi, dia mendecakkan bibirnya dengan semangat yang dingin. Lin Fan sangat yakin untuk menyerahkan Gu Xiao kepada Raja Pelatih Petir. Bagaimanapun, dengan Raja Pelatih Petir, semuanya pasti baik-baik saja. Dengan serangkaian pelatihan kejam yang dirancang oleh Raja Pelatih Petir, setiap makhluk hidup di dunia harus tunduk di bawah kekuasaan Raja Pelatih Petir. Kemana Marquis of Despair pergi? Lin Fan melihat sekelilingnya, mencoba mencari jejak Marquis of Despair. Jika dia ingin keluar dari alam keputusasaan ini, dia pasti harus menemukan Marquis of Despair. Tepat saat itu, serangkaian suara terdengar dari kejauhan. Tanpa ragu, Lin Fan melompat maju dari tempatnya dan menuju ke arah suara-suara itu. Sumber suara-suara itu pasti Marquis of Despair. Jika dia mengikuti arah ini, Lin Fan pasti bisa melacaknya. Pada saat ini, Marquis of Despair berlutut di tempat dan memeluk Long Xuan erat-erat. Ekspresi wajah Marquis of Despair itu menyayat hati untuk dilihat. "Long Xuan, jangan tinggalkan aku." Marquis of Despair bergumam seperti zombie hidup saat ini. Tatapannya redup dan kosong, tanpa dingin yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, dia lebih seperti orang yang menyedihkan yang baru saja kehilangan segalanya dalam hidupnya. "Siapa?" Saat Lin Fan muncul, Marquis of Despair mengangkat wajahnya yang tertekan dan menatap Lin Fan. Saat mata Lin Fan bertemu dengan mata Marquis of Despair, jantungnya tersentak sejenak. Namun, dia menenangkan dirinya dengan kuat. Bagaimana dia bisa goyah pada saat seperti itu? Lebih jauh, Lin Fan tahu bahwa pasti tidak mungkin dia bisa mengalahkan Marquis of Despair mengingat kekuatannya saat ini. Namun, melihat gambar-gambar itu dari sebelumnya memberinya beberapa ide. Tidak peduli apakah itu akan berhasil atau tidak, dia harus mencobanya. "Kau pernah bertemu denganku sebelumnya." Lin Fan berkata dengan tenang. "Kau adalah manusia itu."
Marquis of Despair mengingat sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat Long Xuan lagi. Benar, aku adalah manusia itu. Apakah kau ingin tidak pernah meninggalkannya? Aku dapat membantumu dengan itu. Lin Fan melanjutkan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sedang dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak seorang pun dapat membantuku. Tidak seorang pun sama sekali. Marquis of Despair menggelengkan kepalanya dengan hampa saat ekspresinya berubah sekali lagi. Seolah-olah pikirannya baru saja menjadi gila lagi. Benar sekali, bagaimana mungkin ada orang lain yang muncul di sini sebelum aku? Kalian semua seharusnya mati. Kalian semua akan mati. Ekspresi Marquis of Despair yang awalnya tenang berubah menjadi jahat sekali lagi saat dia membentak Lin Fan. Saat Marquis of Despair mulai menjadi gila sekali lagi, Lin Fan terkejut. Merasa bahwa keadaan akan memburuk, dia buru-buru menambahkan, jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak berguna? Kecuali jika kamu bermaksud mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak ingin berada di sisi Long Xuan, dan kamu tidak mau menyerahkan semua yang kamu miliki saat ini. Diam, apa yang dipahami manusia biasa sepertimu? Marquis of Despair menatap Lin Fan dengan mata merahnya yang berlumuran darah. Tampaknya jika Lin Fan mengatakan satu kalimat lagi, dia akan membunuh Lin Fan tanpa ragu sama sekali. Aku mengerti semuanya. Jika kau tidak ingin kehilangan Long Xuan, kau harus percaya padaku. Jika tidak, jika kau menundanya lebih lama lagi, bahkan jika kau membunuh semua orang di sini, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Lin Fan menjawab. Saat ini, Lin Fan mengingat setiap skenario yang pernah ia ketahui dari serial televisi tersebut. Akhirnya, inilah rencana yang telah ia pikirkan. Setiap bos yang antagonis tidak akan pernah menjadi iblis pembunuh yang gila jika mereka memiliki seseorang yang mereka sayangi di sekitar mereka. Ini terutama terjadi jika orang yang mereka sayangi ingin meninggalkan mereka. Pada saat-saat kritis itu, mereka pasti akan menyetujui permintaan apapun untuk mempertahankan orang-orang yang mereka sayangi selama sisa hidup mereka. Ini adalah taruhan yang sedang ditaruh Lin Fan saat ini. Dan dari ekspresi Marquis of Despair, kemungkinan ini berhasil juga sangat tinggi. Marquis of Despair menatap Lin Fan tanpa mengatakan apapun. Hanya itu yang dilakukannya, menatap dalam diam. Heaven and Earth Smelt, keluarlah. Seketika, harta karun tertinggi dari sistem ini, Heaven and Earth Smelt, muncul di alam keputusasaan. Ini adalah harta karun tertinggi dan dapat melebur semua yang ada di dalam surga dan bumi ini. Jika kau memasuki ini bersama dengan Long Xuan, aku dapat melebur kalian berdua menjadi roh senjata. Dengan itu, kalian berdua akan berbagi satu tubuh dan tidak akan pernah terpisah lagi untuk selamanya. Bahkan kekuatan manipulasi dari makhluk tertinggi dari ras kuno itu tidak akan dapat mengganggu ini. Lin Fan menjelaskan, saat ini, Flying Heavens benar-benar kuat. Namun, itu masih belum memiliki tingkat senjata. Jika Lin Fan dapat melebur Long Xuan dan Marquis of Despair menjadi roh senjata dan menanamkannya di dalam Flying Heavens, dia pasti akan dapat melepaskan semua potensi di dalam Flying Heavens sepenuhnya. Tidak pernah terpisah selamanya, terbebas dari semua penderitaan, melarikan diri dari kendali makhluk tertinggi selamanya. Sambil menatap Heaven and Earth Smelt, Marquis of Despair bergumam pada dirinya sendiri sekali lagi. Haha, tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Dengan lengan kecilnya yang rapuh, dia mengangkat Long Xuan sepenuhnya. Long Xuan sudah mati. Tidak peduli seberapa besar keinginanku untuk bergabung dengannya, aku bahkan tidak punya hak untuk bunuh diri. Tidak peduli apa yang kau rencanakan, bahkan jika aku mati, aku harus bersama Long Xuan. Apa yang harus kutakuti? Jadi bagaimana jika aku memiliki kekuatan tak terbatas dan wilayah tak terbatas? Tidak ada satupun dari mereka yang dapat dibandingkan dengan Long Xuan sama sekali. Dia datang untuk mencariku. Meskipun tahu bahwa dia tidak meninggalkanku saat itu, aku telah memarahinya dan mempermalukannya. Yang kuinginkan hanyalah agar dia meninggalkanku sehingga dia tidak akan pernah berada di bawah kendali makhluk paling mengerikan itu juga. Tapi, dia mengerti segalanya dan memilih untuk tidak pernah meninggalkanku. Sambil menggendong Long Xuan, Marquis of Despair menuju Heaven and Earth Smelt selangkah demi selangkah. Mantel bulu hitam pekat itu disampirkan dan diseret di sepanjang bahunya yang terbebani. Pada saat ini, Marquis of Despair berdiri di pintu masuk Heaven and Earth Smelt. Berbalik untuk melihat Lin Fan sekali lagi, dia langsung melompat masuk tanpa ragu sedikitpun.
Jangan khawatir, apapun yang dijanjikan Yang Mulia tidak akan pernah diingkari. Lin Fan berpikir dalam hatinya. Dia kemudian melemparkan langit terbang ke dalam surga dan bumi. Dao tertinggi untuk membuat semua senjata. Penggabungan telepati dari dua hati yang terhubung. Smelt, dengan itu, surga dan bumi Smelt bergetar hebat. Di dalam surga dan bumi Smelt, Marquis of Despair meletakkan Long Xuan di tanah, lalu berbaring di sampingnya. Sambil memegang tangan Long Xuan, dia menutup matanya. Ekspresi yang tidak pernah berubah selama 10.000 tahun itu akhirnya berubah. Untuk pertama kalinya dalam 10.000 tahun, dia mengeluarkan senyum yang tulus, yang begitu mempesona dan cemerlang. Bab 544, Keterampilan Akting yang Dilebih-lebihkan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dao pembuatan senjata, jika bukan karena keberadaan sistem, akan lebih mudah bagi seseorang untuk naik ke surga daripada mencapai keadaan pembuatan senjata ini. Di jalur pembuatan senjata, tidak seorang pun dapat melakukan keadaan menciptakan roh senjata bentuk kehidupan ganda ini. Faktanya, bahkan jika itu adalah Lin Fan, akan sangat sulit baginya untuk menciptakan sesuatu seperti ini jika dia tidak berhasil menemukan roh senjata yang bagus. Namun, Dewi Fortuna pasti sedang berpihak padanya sehingga dia bertemu dengan pasangan ini, Long Xuan dan Marquis of Despair. Tidak hanya itu, dia berhasil membawa pasangan itu ke dalam Heaven and Earth Smelt dengan sukarela. Ini semua adalah keberuntungan besar di pihaknya. Namun sejujurnya, kekuatan Long Xuan terlalu lemah, bukan? Dia hanya berada di tingkat kultivasi surgawi tingkat atas yang terpencil. Di sisi lain, Marquis of Despair adalah bos besar. Tak disangka bahwa kondisi kultivasinya akan meroket menjadi dewa surgawi level 2 setelah hancur. Sepertinya menyusutnya ukuran memang meningkatkan level konsentrasi. Bahkan makhluk kecil seperti itu akan memiliki kemampuan seperti itu. Orang gemuk akan memiliki penis pendek sementara orang kurus akan bertahan lebih pendek. Segala sesuatu di dunia ini dibuat seimbang. Ding, selamat atas peleburannya. Tiba-tiba, tutup peleburan langit dan bumi terbuka saat seberkas cahaya melesat keluar. Seketika, alam keputusasaan Marquis of Despair mulai retak dan hancur berantakan. Flying Heavens, senjata Dao tingkat rendah. Senjata roh bentuk kehidupan ganda. Memiliki 3 buff. Kegunaan yang sangat besar dan mistis. Hahaha, akhirnya selesai. Saat ini, Lin Fan sangat senang. Tak disangka itu akan melewati status senjata roh dan langsung melompat ke status senjata Dao. Ini luar biasa, terima kasih. Di atas Flying Heavens, 2 sosok melayang lembut di langit. Keduanya tak lain adalah Marquis of Despair dan Long Xuan. Sebuah tangan besar menggenggam tangan kecil itu. Wajah Marquis of Despair berseri-seri cerah dari telinga ke telinga. Dia sedang berada di puncak kebahagiaan saat ini. Tidak masalah, ini masalah kecil. Pastikan kalian membantuku membunuh musuh-musuhku dengan baik di masa depan. Lin Fan menjawab dengan santai. Ya, sejujurnya, Lin Fan merasa sedikit menyesal karena tidak dapat membunuh Marquis of Despair. Kalau tidak, dengan kondisi kultivasi tingkat surgawi-surgawi tingkat 2, Lin Fan pasti akan menerima banyak poin pengalaman. Tapi, sudahlah, lupakan saja. Sekarang Flying Heavens memiliki roh senjata makhluk hidup ganda. Roh itu pasti memiliki potensi yang tak terbatas. Dia hanya perlu merawatnya dengan benar mulai sekarang. Suatu hari, dia pasti akan menggunakan Flying Heavens untuk menempatkan makhluk ras kuno di alam keputusasaan, dan melihat mereka hancur dari dalam. Raja pelatih petir kembali dengan ekspresi senang, jelas senang dengan rekan latihan ini. Bam, seperti cermin yang pecah, alam keputusasaan berubah menjadi banyak pecahan, saat mereka mengkristal dan menghilang ke dunia. Apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya? Bukankah kita masih terjebak di alam keputusasaan? Di mana kita? Apakah kita sudah mati? Pada saat ini, semua makhluk dari ribuan ras dan anggota dari 6 sekte utama sedang linglung. Di dalam alam keputusasaan, mereka mengalami keputusasaan yang tak terkendali dan rasa sakit yang menyiksa di hati mereka. Dan tepat saat mereka merasa akan mati, seberkas cahaya menembus kegelapan dan menyinari mereka, menuntun mereka ke jalan keluar. Kalian tidak mati. Dengan kehadiran yang mulia, bagaimana mungkin makhluk lemah dan lemah berani bertindak gegabah? Lin Fan melayang perlahan ke langit sekali lagi. Dengan watak yang mengesankan, dia sangat tenang saat ini. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap makhluk dari ribuan ras.
Saat semua makhluk ini melihat Raja Manusia Sialan ini, mereka semua bersujud dalam kegilaan. Ah, Raja Manusia Sialan menyelamatkan kita. Hidup Raja Manusia Sialan. Bahkan Marquis of Despair yang tak terkalahkan telah ditaklukkan oleh Raja Manusia Sialan. Raja Manusia Sialan, aku mencintaimu. Semua makhluk dari ribuan ras berteriak kegirangan. Bahkan, beberapa makhluk perempuan bahkan memiliki bintang emas yang keluar dari mata mereka saat mereka menggigil tak terkendali. Sepertinya mereka sedang berada di puncak kenikmatan fisik, berteriak pada Lin Fan dengan sekuat tenaga. Bagi seseorang seperti Lin Fan yang memiliki banyak pengalaman dengan rumah bordil di masa lalu, suara pujian dan pemujaan seperti itu bukanlah hal yang mengejutkan baginya. Kembali ke dunia Xuan Huang, setiap kali dia melakukan tindakan yang sempurna, dia akan selalu bertemu dengan rasa hormat dari massa. Semua gadis muda yang cantik itu bahkan tidak sabar untuk merobek pakaian mereka dan meremukkan Youth Truly di bawah benjolan cinta mereka. Namun, setelah naik ke dunia Sein kuno, Lin Fan merasa bahwa beban di pundaknya telah meningkat sedikit. Karena itu, dia harus lebih dewasa dan mantap. Setelah itu, dia melambaikan tangannya sedikit. Itu seharusnya cukup sebagai balasan atas pemujaan massal yang diterimanya. Bagaimanapun, adalah kejahatan bagi seseorang untuk dicintai seperti dia. Mu Tianlong dari Sekte Naga Kuno yang sunyi memiliki perasaan yang benar-benar campur aduk saat ini. Dia menatap Lin Fan dengan iri dan benci. Baginya, dia seharusnya menjadi penerima pemujaan seperti itu. Tetapi untuk berpikir bahwa semua itu akan jatuh ke pundak manusia itu. Bahkan adik perempuannya yang dulu menghormatinya telah meninggalkannya sekarang demi si Seng, yang sama sekali tidak lebih kuat darinya. Karena ini, Mu Longtian hampir memuntahkan seteguk darah. Melihat Lin Fan, yang melayang di udara, semua tetua dari 6 sekte utama tidak dapat menahan diri untuk tidak mengakuinya dalam hati mereka. Ini adalah kebanggaan umat manusia. Mereka mengakui bahwa mereka sendiri bahkan tidak sebanding dengan manusia ini. Faktanya, mungkin tidak ada seorang pun di sekte mereka yang benar-benar dapat menandingi manusia ini di sini. Apakah ras manusia yang telah meredup dari pusat perhatian selama puluhan ribu tahun terakhir akan bersinar dengan cemerlang sekali lagi? Manusia, tiba-tiba, sebuah raungan meledak dari kehampaan. Saat makhluk dari ribuan ras mendengar suara ini, jantung mereka berdebar kencang. Mendengar ini, mereka hanya bisa memikirkan satu ras kuno. Pria yang mengaku sebagai putra raja berdaulat Wei, Gu Xiao. Makhluk surgawi setengah dewa yang kuat yang kekuatannya tidak mengenal batas. Kau belum mati, iya. Lin Fan melemparkan jubahnya dan menatap Gu Xiao di kejauhan dengan penuh semangat. Mati, bagaimana mungkin aku mati? Hari ini, aku, Gu Xiao, akan membuat kalian semua berbaring di sini dengan mayat kalian. Gu Xiao berteriak marah. Namun, ada tatapan aneh di matanya, seolah-olah dia sedang dikendalikan oleh seseorang atau sesuatu. Hahaha. Gu Xiao melepaskan diri saat aura yang menghancurkan meledak. Aura ini begitu kuat hingga langit dan bumi pun bergetar. Gunung-gunung berguncang, dan langit pun berubah kelabu. Bahkan bintang-bintang dan matahari pun diselimuti oleh keganasan kekuatan ini, meredup tanpa cahaya sedikit pun. Di bawah aura yang dahsyat ini, semua makhluk dari ribuan ras mulai gemetar. Mereka seperti perahu-perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk, di mana mereka dapat dibanjiri oleh gelombang raksasa kapan saja. Para tetua dari 6 sekte utama berdiri di tempat mereka berada, melotot ke arah Gu Xiao. Aura ini terlalu kuat, aura ini melampaui mereka sepenuhnya. Di mata makhluk surgawi yang setengah dewa, mereka sebanding dengan semut-semut biasa. Lin Fan mengamati ekspresi semua orang yang hadir di dalam hatinya sebelum tertawa terbahak-bahak. Sambil mengibaskan rambutnya ke belakang, dia melangkah di udara dan berteriak. Beraninya kau bertindak kurang ajar di hadapan Raja Manusia. Berlututlah, suara ini meledak keluar melalui kehampaan. Semua makhluk dari ribuan ras yang berada dalam keadaan ketakutan merasakan hati mereka bergetar, saat mereka bersorak-sorai setelah mendengar suara ini. Itu benar, mereka masih memiliki Raja Manusia. Dia pasti akan membunuh makhluk ras kuno ini. Melihat Lin Fan, Mu Longtian bersorak dalam hatinya. Mengatakan ini sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Setiap makhluk ras kuno itu kejam dan bengis. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan pernah tunduk kepada seseorang dari ribuan ras di luar sana. Namun,
Adegan berikutnya membuat rahang semua orang menganga. Aura yang mengesankan keluar dari tubuh Lin Fan. Aura ini kuat, sangat kuat. Gu Xiao yang awalnya mengancam itu tiba-tiba mengerutkan kening dan terhuyung mundur dengan cepat, berteriak melengking. Bagaimana ini bisa terjadi? Aura ini, bagaimana bisa sekuat ini? Suara berdebum. Di depan mata semua orang yang hadir, Gu Xiao berlutut. Apa yang telah kau lakukan padaku? Gu Xiao berteriak ketakutan. Bagaimana kau bisa sekuat ini sehingga aku dari ras kuno tidak bisa menandingimu sama sekali? Seorang makhluk surgawi setengah dewa dan kau berani bertindak begitu kurang ajar di hadapanku. Tahu diri, Lin Fan mendengus dingin. Dengan jentikan jubahnya, pedang kehendak yang setajam. Silet melesat maju dan mengiris tubuh Gu Xiao dengan bersih. Semua orang benar-benar tercengang. Pada saat ini, Lin Fan melayang dengan lembut di langit. Wataknya yang perkasa dan mulia itu terukir dalam pikiran semua orang sekali lagi. Dengan mengangkat satu tangan, dia telah membunuh makhluk surgawi setengah dewa dari ras kuno itu. Kekuatan semacam ini, namun, Lin Fan agak tidak senang. Akting Gu Xiao sangat buruk, agak berlebihan, namun secara keseluruhan, penampilannya masih cukup bagus. Bab 545, Turunnya Raja Berdaulat Wei. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Membunuh Gu Xiao memberi Lin Fan beberapa ratus ribu poin pengalaman. Namun, hadiah yang tak terduga adalah dia juga mendapat senjata dao tingkat menengah dan 2 senjata dao tingkat rendah. Payung kuno iblis langit dan bumi. Pedang naga matahari hijau. Baju badai api. Sepertinya Gu Xiao memang anak yang cukup kaya, tidak seperti semua makhluk ras kuno biasa lainnya. Namun, mengingat fakta bahwa Gu Xiao adalah putra Raja Berdaulat Wei, semuanya masuk akal. Meskipun Lin Fan tidak tahu seperti apa keberadaan Raja Berdaulat Wei ini, baginya sebagai antek langsung dari makhluk tertinggi, tentu saja dia tidak mungkin selemah itu. Lin Fan kemudian melemparkan 3 senjata dao untuk dilahap iblis kuno besarnya. Lin Fan tidak peduli dengan kuantitas dalam hal harta karun. Kualitas adalah yang terpenting. Harta karunnya, kota iblis, adalah sesuatu yang memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak memeliharanya dengan benar? Jika dia bisa menaikkannya ke tingkat tertinggi, itu pasti akan menghasilkan kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Pada saat ini, seluruh dunia terdiam. Makhluk dari ribuan ras telah lama terpesona oleh pemandangan dari sebelumnya. Apa yang baru saja mereka saksikan? Memikirkan bahwa Gu Xiao yang perkasa dan keji akan berlutut di bawah semburan aura tunggal. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia suci kuno. Raja manusia sialan, terimalah aku sebagai budakmu. Aku bersedia mengikutimu seumur hidup. Aku tidak tahan lagi. Ini terlalu intens. Terlalu intens. Makhluk dari ribuan ras kehilangan akal sehat mereka sepenuhnya pada saat ini. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaan kegembiraan yang intens ini di hati mereka. Gambaran dari sebelumnya itu terlalu mengejutkan. Makhluk ras kuno membungkuk kepada orang lain, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para mantan tawanan dari ribuan ras ini, yang dulunya adalah penguasa di dunia bawah mereka, sedang mengalami perasaan campur aduk saat ini. Bagaimanapun, manusia ini adalah seseorang seperti mereka, yang pernah memandang rendah semua massa dan makhluk hidup di dunia bawah mereka. Namun saat ini, mereka adalah massa dan makhluk hidup yang dipandang rendah. Sejak mereka tiba di dunia Sein kuno, mereka semua memiliki asumsi yang sama, bahwa karena mereka mampu menguasai dunia bawah mereka di masa lalu, mereka pasti akan mampu melakukan hal yang sama suatu hari nanti di dunia Sein kuno. Namun, kenyataan adalah hal yang kejam, yang menamparkan wajah mereka dengan keras. Di dunia Sein kuno, ada banyak sekali orang yang seperti mereka, yang memerintah dunia bawah mereka sendiri di masa lalu. Namun, apa yang terjadi pada mereka semua? Sebagian besar dari mereka telah meninggal atau ditekan. Hanya sedikit yang dapat kembali ke keadaan kejayaan masa lalu itu. Secara keseluruhan, itu karena kehendak surga dari dunia Sein kuno. Jika seseorang menjelaskan semua ini dalam bentuk permainan, dunia bawah mereka akan menjadi mode normal, sedangkan dunia Sein kuno saat ini adalah mode neraka. Perbedaan kesulitannya sama besarnya dengan surga dan bumi. Lin Fan menatap makhluk dari ribuan ras dan tersenyum dengan tenang, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh.
Dia telah lama mengantisipasi sorak-sorai yang antusias ini. Sedangkan untuk makhluk dari ribuan ras ini, satu senyuman Lin Fan itu lebih dari cukup untuk memikat hati mereka. Bagi mereka, Raja Manusia yang tak tertandingi dan agung ini terlalu karismatik. Raja Manusia yang sialan. Raja Manusia yang sialan. Lin Fan tidak menyangka bahwa tindakannya itu saja bisa menciptakan begitu banyak penggemar yang tidak punya pikiran. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia tunggu-tunggu. Saat ini, ia sangat ingin mengetahui peringkatnya dalam daftar buronan. Setelah membuka daftar buronan, Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Ia sekarang berada di peringkat 10.000. Dibandingkan dengan peringkatnya yang mencapai puluhan juta saat itu, ia hanya butuh waktu beberapa bulan untuk mencapai peringkat 10.000. Lin Fan telah membantai sejuta prajurit ras kuno sendirian. Di dunia Sein kuno, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, karena semua prajurit ras kuno yang dibantai adalah orang-orang lemah, ia masih berada di peringkat 10.000 saat ini. Namun, dengan peringkat ini, Lin Fan mengerti bahwa masih ada setidaknya 10.000 makhluk dari ribuan ras yang secara aktif melawan ras kuno. Namun, jumlah ini masih terlalu kecil. Dibandingkan dengan jumlah tak terbatas dari makhluk ras kuno, 10.000 makhluk hanyalah setitik kecil di alam semesta. Namun, ada eksistensi yang menantang surga seperti Yuh-Truli di antara 10.000 makhluk itu. Bahkan jika itu hanya bergantung padanya, dia pasti bisa menggulingkan seluruh ras kuno suatu hari nanti. Tepat saat Lin Fan telah memikirkannya dan akan pamer di hadapan makhluk dari ribuan ras sekali lagi, sebuah fenomena aneh terjadi. Boom! Kekosongan tak terbatas di langit tiba-tiba terkoyak. Di dalam celah itu, awan hitam bergemuruh saat aura yang hebat merembes keluar. Siapa yang membunuh anakku? Sebuah suara menggelegar meledak melalui kekosongan. Begitu Lin Fan mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Membunuh putranya. Kalau begitu, bukankah ini Raja Berdaulat Wei yang datang? Astaga, apa yang terjadi dengan ras kuno di dunia suci kuno ini? Apakah setiap orang dari mereka terhubung secara telepati? Tidak, disangka dia bisa merasakan kematian putranya dengan segera dan muncul di sini tepat setelahnya. Bagaimana mungkin Lin Fan bisa menyelinap ke orang lain mulai sekarang? Tunggu, ada yang salah. Lin Fan melihat ke celah di kehampaan. Aura yang dipancarkan itu bukanlah sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Ini hanya roh esensinya yang turun. Raja Manusia sialan, kau harus berhati-hati. Ini hanya jejak roh esensi Raja Berdaulat Wei yang menuju ke arah kita. Meskipun kondisi kultivasi Tetua Dulong tidak setinggi itu, dia memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal. Jadi, dia mengingatkan Lin Fan dengan tegas. Tetua Dulong, tolong bawa semua orang bersamamu dan pergi. Lin Fan menjawab, tapi, bagaimana denganmu? Aku akan tinggal di sini untuk menangkisnya. Jangan buang waktu sekarang. Cepatlah. Lin Fan mengerutkan kening. Ini akan menjadi lengket. Bahkan sebelum roh esensinya tiba, aura yang dipancarkan sudah merupakan aura keadaan kultivasi surgawi ilahi. Jika mereka benar-benar bertarung, Yang Mulia mungkin tidak sebanding dengannya. Jika citra yang telah ia bangun dengan susah payah ini dihancurkan oleh jejak roh esensi Raja Berdaulat Wei, ia benar-benar akan menderita kerugian besar. Mengakui urgensi masalah ini, Penatua Dulong tidak ragu lagi. Baginya, semuanya akan baik-baik saja mengingat kekuatan Raja Manusia. Dengan itu, Penatua Dulong menganggukkan kepalanya bersama para penatua lainnya. Mengingat waktu yang mereka habiskan di sini, mereka secara kasar telah pulih dari kerusakan sebelumnya. Raja Manusia, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sambil menangkupkan tinju mereka ke arah Lin Fan dan memberikan penghormatan terakhir, Tetua Dulong dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia yang mengurung makhluk dari ribuan ras bersama mereka. Teknik rahasia ras naga, pergeseran dimensi. Pada saat ini, para tetua dari Sekte Naga Kuno yang sunyi melepaskan semua kekuatan mereka. Darah esensi mereka menyembur ke langit, berubah menjadi bentuk kekuatan dan mengirim mereka menyatu ke dalam kehampaan. Kalian semua harus tinggal di sini. Tiba-tiba, itu terjadi. Dari dalam awan hitam yang bergemuruh itu, sebuah lengan raksasa terentang. Lengan ini sangat besar melebihi apapun, dengan kuku hitam pekat yang sebesar gunung. Dengan gerakan lembut, salah satu paku terlepas dan berubah menjadi selubung asap hitam. Asap hitam itu meresap ke dalam teknik rahasia ras naga yang mengkristal, menyebabkannya hancur berkeping-keping hampir seketika.
Seolah-olah mereka baru saja menerima serangan balik yang dahsyat, semua tetua dari Sekte Naga Kuno yang sunyi memuntahkan seteguk darah segar, saat mereka terbanting duduk lumpuh di tanah dengan ekspresi ketakutan. Saat Lin Fan melihat ini, dia terdiam. Sangat dekat. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bukankah metode orang ini terlalu kuat? Dia bahkan mungkin tidak bisa mengatasinya sama sekali. Apakah dia benar-benar akan membuat citra yang telah dia bangun sebelumnya hancur menjadi ketiadaan dalam sekejap karena dipaksa untuk lari atau semacamnya? Semua tetua dari Sekte Naga Kuno yang sunyi tidak menyangka roh esensi Raja Berdaulat Wei akan muncul di sini. Bagaimanapun, Raja Berdaulat Wei adalah salah satu makhluk kuat tepat di bawah makhluk tertinggi. Bahkan Raja Manusia Sialan ini mungkin tidak cocok untuknya. Saat semua makhluk dari ribuan ras merasakan aura represif ini, mereka juga mulai merasa takut. Namun, tatapan mereka dipenuhi dengan harapan ketika mereka berbalik dan menatap Raja Manusia yang hebat ini. Kalian, lihat, Raja Manusia yang hebat itu masih sangat tenang. Benar, Raja Manusia yang hebat itu pasti akan melindungi kita. Raja Wei yang berdaulat, kami tidak takut padamu. Dengan Raja Manusia yang hebat itu di sekitar, beraninya kau bertindak begitu kurang ajar. Tiba-tiba, seolah-olah para mantan tawanan itu baru saja menelan pil ekstasi, mereka mulai berteriak dengan arogan. Lin Fan, yang sedang bermain-main dengan ide untuk melarikan diri, merasakan semua darah mengalir dari wajahnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Astaga, ini benar-benar omong kosong. Mereka benar-benar salah paham sekarang. Yang mereka lihat hanyalah sikap tenang Yang Mulia. Namun, Yang Mulia sedang merenungkan tentang rute pelariannya dalam benaknya. Raja Manusia Sialan, beraninya kau membunuh anakku. Tidak peduli siapapun itu, semua orang akan mati di sini hari ini. Suara menggelegar itu meledak di langit seperti kilat yang berderak sekali lagi. Saat Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah kehampaan, wajahnya berubah. Dia kemudian menghela napas lega. Wah, itu benar-benar menakutkan. Bab 546, Rekan Tim Pemula. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Setelah mendengar jenis ancaman yang dihujani makhluk dari ribuan ras terhadap Raja Berdaulat Wei, Lin Fan harus menahan keinginan untuk membelah kepala mereka dengan kapak abadinya. Sialan, bahkan jika kalian tidak takut mati, kalian tidak bisa menyeret Yang Mulia bersamamu. Yang Mulia belum lelah hidup, tapi tentu saja, ini adalah pikiran awalnya saat dia terpana oleh aura Raja Berdaulat Wei. Namun, setelah mengamati roh esensi lebih dekat, Lin Fan sangat gembira. Kultivasi tingkat surgawi tingkat 2. Tampaknya roh esensi yang turun ini hanya setara dengan makhluk kultivasi tingkat surgawi. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin tingkat kultivasi ini saja sudah membuat Lin Fan menangis terseduh-seduh. Namun, saat ini, Flying Heavens memiliki roh senjata bentuk kehidupan ganda sendiri. Di dalamnya, hanya Marquis of Despair saja yang memiliki tingkat kultivasi alam surgawi tingkat 2. Oleh karena itu, Lin Fan muncul dengan rencana aksi baru. Sudah waktunya untuk mencobanya. Dengan dukungan yang kuat seperti Raja Manusia, Lin Fan, semua mantan tawanan dipenuhi dengan keberanian yang luar biasa saat ini. Tidak peduli seberapa lemah mereka secara pribadi, mereka merasa seperti penguasa yang tak tertandingi saat ini. Didorong oleh kehadiran Lin Fan, mereka mengarahkan jari-jari mereka ke langit dan mengumpat dengan segala macam omong kosong. Lebih jauh lagi, semua kutukan mereka sangat mengesankan dan sombong. Raja Berdaulat Wei, kematianmu sudah dekat. Raja Manusia akan menjatuhkanmu hanya dengan punggung tangannya. Apakah kau percaya? Setidaknya kami percaya, Raja Manusia akan menghabisimu. Para tetua dari 6 sekte utama merasakan perasaan putus asa yang mendalam di hati mereka. Mereka tidak sebodoh para mantan tawanan ini tentang dunia. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan pasti dari Raja Manusia itu, mereka tahu bahwa dia seharusnya tidak mencapai alam kultivasi tingkat surgawi ilahi tingkat 2. Di dalam dunia suci kuno, bahkan perbedaan satu tingkat kultivasi saja sudah sangat jauh. Tetua Dulong dan para tetua lainnya menyimpulkan bahwa agar Raja Manusia itu dapat membunuh Gu Xiao, tingkat kultivasinya seharusnya berada pada tingkat surgawi ilahi sejati tingkat 1. Sementara para mantan tawanan dari ribuan ras sangat santai saat ini, Tetua Dulong dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat muram di wajah mereka. Sepertinya kematian mereka benar-benar sudah ditetapkan untuk hari ini.
Dengan itu, Penatua Dulong dan yang lainnya menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Raja Wei yang berdaulat, anakmu yang sampah itu dibunuh oleh Yang Mulia. Apa yang membuatmu kesal? Sambil menatap kehampaan, Lin Fan berteriak dengan anggun. Roh esensi itu berubah bentuk dengan cepat. Pada saat ini, roh itu berubah menjadi lengan raksasa. Dari telapak tangan itu, sepasang mata dan mulut tiba-tiba muncul. Mata itu bersinar dengan sinar gelap dan menyeramkan. Memikirkan bahwa manusia biasa sepertimu berani bertindak begitu kurang ajar di hadapan Yang Mulia. Bahkan leluhurmu tidak akan berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Dia berteriak. Lin Fan tidak pernah takut dengan pertarungan kata-kata. Karena Raja Wei yang berdaulat ingin memulai pertarungan verbal, bagaimana mungkin Lin Fan kalah? Beraninya roh esensi belaka datang di hadapanku dengan begitu kurang ajar. Di hadapan Yang Mulia, roh esensimu hanyalah seekor semut. Jika tubuh sejatimu muncul di sini sekarang, mungkin hanya saat itulah Yang Mulia akan dipaksa untuk mengeluarkan satu atau dua trik. Lin Fan melemparkan jubahnya dan menjawab dengan aura yang mendominasi, menyebabkan semua orang yang hadir membeku. Sekarang, semua tetua dari 6 sekte utama benar-benar bingung. Apakah mereka salah paham tentang manusia ini? Apakah karena kondisi kultivasi Raja Manusia Bajingan ini begitu tinggi dibandingkan dengan mereka sehingga mereka sama sekali tidak dapat melihat kekuatan sejatinya? Tidak pernah ada orang yang berani mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu di hadapan Raja Berdaulat Wei di dunia suci kuno. Hanya jika tubuh sejatinya muncul, manusia ini akan dipaksa untuk mengeluarkan satu atau dua trik. Bukankah itu berarti kehebatannya yang sebenarnya berada di luar surga? Apakah kau menangkapnya, Raja Berdaulat Wei? Raja Manusia Bajingan yang mulia akan membantaimu hari ini. Hidup Raja Manusia kita yang brengsek. Kalahkan Raja Berdaulat Wei dan bangkitkan kembali kejayaan ribuan ras. Sekarang, semua makhluk dari ribuan ras bersorak kegirangan. Setelah melalui siksaan dan penderitaan yang luar biasa, Raja Manusia yang brengsek itu adalah satu-satunya harapan sejati mereka, surga dan bumi mereka. Melihat makhluk-makhluk dari ribuan ras ini, sebuah pikiran muncul tak terkendali di benak Lin Fan. Apakah orang-orang ini benar-benar akan percaya setiap omong kosong yang dikatakan Yang Mulia? Siapa kau sebenarnya? Mata Raja Berdaulat Wei bersinar dengan cahaya aneh saat dia bertanya dengan tegas, seolah-olah dia terkejut dengan kata-kata ini. Karena Raja Berdaulat Wei tidak dapat merasakan aura manusia di hadapannya ini, dia tidak dapat mengetahui kondisi kultivasi pihak lain. Awalnya, Raja Berdaulat Wei mengira dia bisa menamparkan orang seperti ini sampai mati hanya dengan sekali bantingan tangannya. Namun, tatapan tak terpengaruh dari pria di hadapannya ini, bersama dengan fakta bahwa ia tampaknya tidak memberinya sedikit pun rasa hormat, membuat Raja Berdaulat Wei sedikit jengkel. Ia sedikit waspada sekarang, seolah-olah pihak lain ini benar-benar bisa menjadi makhluk yang sangat kuat. Namun, ia tahu semua makhluk kuat dalam ras manusia saat ini. Siapakah sebenarnya manusia ini? Yang Mulia adalah Raja Manusia. Jangan pernah lupakan itu. Yang Mulia bukanlah seseorang yang bisa kau ajak main-main. Aura Lin Fan sangat kuat tanpa ada tanda-tanda akan menurun sama sekali. Raja Manusia, Raja Berdaulat Wei bingung. Ia belum pernah mendengar siapapun dengan nama ini. Para mantan tawanan menjadi bersemangat sekali lagi. Dulong dan yang lainnya juga tercengang. Tidak disangka bahwa Raja Manusia dapat menyebabkan Raja Berdaulat Wei yang tak tertandingi menjadi heran. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan pernah berani percaya bahwa makhluk dari ras lain dapat menakuti Raja Berdaulat Wei. Sebenarnya, siapa kamu sebenarnya? Raja Berdaulat Wei bertanya sekali lagi. Namun, nadanya tidak lagi sekeras sebelumnya. Yang Mulia tidak pernah mengulanginya 3 kali. Jika kamu tidak ingin kehilangan roh esensimu di sini, sebaiknya kamu pergi sekarang. Lin Fan mengangkat dagunya dan berteriak dengan angkuh. Saat mereka melihat keanggunan Raja Manusia mereka, semua makhluk dari ribuan ras merasakan jantung mereka berdebar kencang karena adrenalin. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa ribuan ras begitu mengesankan. Dengarkan baik-baik, Raja Berdaulat Wei. Orang ini adalah Raja Manusia yang mulia. Lin Fan yang agung dari ras manusia, yang menyinari kita semua dengan kecemerlangannya yang memukau. Jika kau tidak ingin kehilangan jejak roh esensimu di sini,
sebaiknya kau pergi sekarang juga. Di waktu yang akan datang, Raja Manusia kita pasti akan datang mengetuk pintu rumahmu dan menjatuhkanmu secara pribadi. Memanfaatkan kesempatan itu, Mulong Tian menyerang. Karena dia tidak dapat dibandingkan dengan Raja Manusia, dia harus memastikan bahwa manusia ini memiliki kesan yang abadi padanya. Siapa yang tahu apakah dia mungkin dapat menarik perhatian Raja Manusia dan mendapatkan jalan yang lurus menuju surga. Lin Fan sangat gembira saat ini. Rencananya tidak hanya berhasil dengan baik, efeknya memang cukup eksplosif. Tetapi tepat pada saat Lin Fan mendengar apa yang dikatakan Mulong Tian, dia tercengang, saat dia menoleh perlahan untuk melihat Mulong Tian dengan sangat terkejut. Melihat bagaimana Raja Manusia sialan itu berbalik untuk melihatnya, Mulong Tian menegakkan punggungnya dan memperlihatkan senyum berseri-seri. Senyum, ibumu. Saat Lin Fan melihat senyum itu, dia mengumpat dalam hatinya. Lin Fan, Raja Berdaulat Wei bergumam sebelum terdiam. Namun, Lin Fan tahu bahwa Raja Berdaulat Wei pasti sedang memeriksanya sekarang. Benar, dalam sekejap mata, teriakan menggelegar terdengar dari surga. Bajingan, beraninya kau mencoba menipu yang mulia di sini. Bersiaplah untuk mati. Raja Berdaulat Wei benar-benar marah sekarang. Setelah menerima nama itu, dia segera memeriksa daftar buronan. Saat dia melihat bahwa Raja Manusia yang disebut-sebut itu, Lin Fan, hanya berada di tingkat atas surgawi yang terpencil, dia benar-benar marah. Dia adalah penguasa agung yang melayani langsung di bawah makhluk tertinggi. Sejak kapan dia pernah diguncang oleh orang lain? Namun, untuk berpikir bahwa semut surgawi yang terpencil akan berani menggunakan beberapa harta rahasia untuk menyembunyikan kondisi kultivasinya yang sebenarnya dan berpura-pura di hadapannya. Jika ada orang lain yang tahu tentang ini, kemana perginya martabat nama baiknya? Tangan Raja Berdaulat Wei melesat ke arah Lin Fan. Lin Fan mendesah tak berdaya dan mengumpat pelan. Inilah yang terjadi ketika Anda memiliki rekan setim yang masih pemula. Orang-orang ini baru saja mengacaukan tindakan yang mungkin sempurna. Namun, bahkan jika keadaan sudah seperti ini, Lin Fan tidak takut. Bagaimanapun, selalu ada rencana B. Dia hanya harus membunuh terlebih dahulu. Bab 547, membunuh Raja Wei yang berdaulat. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Meskipun ini hanya jejak tunggal roh esensi dari Raja Wei yang berdaulat, dan kondisi kultivasinya adalah alam surgawi tingkat 2, ada perbedaan yang jelas antara kekuatan mereka yang berada di alam yang sama. Raja Wei yang berdaulat adalah seseorang yang berada di bawah perintah langsung dari makhluk tertinggi. Oleh karena itu, tidak ada keraguan tentang tingkat kekuatannya. Dia pasti salah satu makhluk teratas dari alam surgawi tingkat 2. Dasar bajingan, betapa aku ingin membunuhmu sekarang juga. Lin Fan menatap Mulong Tian, dan sangat jengkel dalam hatinya. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa tetap hidup sampai sekarang? Apakah kepalanya penuh dengan bubur? Kembali ketika Lin Fan baru menyadari bahwa ini adalah jejak tunggal roh esensi, dia menghela napas lega dalam hatinya. Lagi pula, jika mereka mendasarkannya hanya pada alam kultivasi, dia seharusnya cukup aman. Namun, jika dia ingin membunuhnya, dia masih memerlukan beberapa trik untuk melakukannya. Namun, jika dia berhasil menakut-nakuti Raja Berdaulat Wei agar mundur, maka nama yang mulia pasti akan menyebar jauh dan luas di antara semua makhluk dari ribuan ras. Namun saat ini, semuanya kacau karena satu Mulong Tian. Ini adalah rangkaian peristiwa yang sangat menyebalkan. Manusia seperti semut. Hari ini, aku, Raja Berdaulat Wei, akan membuatmu membaringkan tubuhmu di sini. Aura Raja Berdaulat Wei kokoh. Menggesek dengan lengan itu, bahkan kekosongan tidak dapat menahan gelombang kekuatan yang beriak melaluinya, saat itu mulai runtuh. Jari-jarinya yang seperti gunung menggali tepat ke dalam kekosongan, menggali parit yang dalam di dalam kekosongan itu sendiri. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Lin Fan memfokuskan pandangannya saat niat bertarungnya hampir berubah menjadi makhluk fisik, melawan aura besar Raja Berdaulat Wei. Kota Iblis, surga terbang. Kedua senjata Dao itu berputar keluar dan menempati langit dan bumi. Setan kuno besar itu melolong mengancam, meledak dengan aura iblis yang kuat. Setan kuno besar, jelas, iblis kuno besar itu adalah seseorang yang sangat terkenal di antara ras kuno. Karena itu, Raja Berdaulat Wei juga tidak asing baginya. Manusia,
mungkinkah ini alasan mengapa kau berani bertindak begitu kurang ajar di hadapan Yang Mulia di sini? Semua karena kau mewarisi warisan iblis kuno besar, tapi, sungguh disayangkan, kau belum memiliki apa yang diperlukan saat ini. Senjata Dao milikmu itu, Yang Mulia di sini akan mengambilnya sendiri. Raja Berdaulat Wei berteriak ketika lengan raksasanya mencengkeram iblis kuno yang besar. Iblis kuno besar itu marah sekarang, seolah-olah dia memiliki semacam perseteruan darah dengan makhluk ras kuno. Tiba-tiba, tubuhnya mengembang dengan cepat, berubah menjadi iblis raksasa. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan sungai galaksi. Iblis kuno besar itu belum mencapai bentuk puncaknya yang sebenarnya. Dibandingkan dengan roh esensi Raja Berdaulat Wei, perbedaannya benar-benar terlalu jauh. Lin Fan mengerutkan kening. Pil Seng Yang terbakar. Seketika, Lin Fan membakar 3 juta pil Seng Yang. Pil Seng Yang memanfaatkan energi solar Yang, dan bentuk terkuatnya adalah saat terbakar. Ini dapat memungkinkan senjata Dao untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Saat iblis kuno besar itu mengendus sejumlah energi yang tebal ini, dia berteriak dengan marah saat level kekuatannya mulai melonjak. Tuan, beri aku 2 juta lagi. Aku ingin melepaskan sihir penghancur duniaku. Kekuatan iblis kuno besar itu telah mencapai titik jenuh sekarang. Itu tidak cukup. Sejak iblis kuno besar itu memperoleh kesadarannya sendiri, dia dapat mulai berkomunikasi dengan Lin Fan sekali lagi. Meskipun dia telah melupakan semua hal dari masa lalu, keterampilan bertarung aslinya tetap sama. 2 juta lagi. Jantung Lin Fan berdebar kencang. Iblis kuno besar ini terlalu boros dengan pil, bukan? Dalam sekejap mata, 5 juta pil Seng Yang habis begitu saja. Namun, sekarang bukan saatnya untuk peduli tentang itu. Karena Lin Fan telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan jika dia menghabiskan semua pil Seng Yang, dia hanya perlu merebut lebih banyak dari orang lain. Baiklah. Pastikan kamu menghajar orang ini dengan sangat keras. Teriak Lin Fan sambil menamparkan tempat penyimpanannya. Seketika, pil Seng Yang yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi sungai dan mengalir ke arah iblis kuno besar itu. Merasakan peningkatan kekuatan iblis kuno besar itu, nada bicara Raja Berdaulat Wei pun berubah. Iblis kuno besar, untuk berpikir bahwa sebagai makhluk tertinggi dari binatang purba, kau akan membiarkan dirimu menjadi roh senjata. Kemana perginya harga dirimu? Raja Berdaulat Wei mendengus. Bagaimana mungkin makhluk kuno seperti dirimu bisa memahami kecemerlangan yang memukau dari tuanku? Iblis kuno besar itu melangkah tepat ke kota iblis. Tatapan matanya yang dalam tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah ia telah mencapai bentuk tertinggi dari keberadaannya. Pukulan iblis kebenaran. Iblis kuno besar itu melolong saat tubuhnya mengembang beberapa kali lipat secara instan. Dengan satu pukulan itu, gelombang kejut dikirim beriak ke udara, seolah-olah seluruh surga akan runtuh karena kekuatan pukulan tunggal ini. Pukulan ini tampaknya merasuki kehidupan setiap binatang purba yang aneh dan ganjil di dunia suci kuno, seolah-olah pukulan itu memegang kebenaran tertinggi di antara binatang purba. ARGH, tidak dapat menangkis pukulan ini, Raja Berdaulat Wei terlempar mundur ke belakang untuk jarak yang sangat jauh. Sialan, dengan teriakan marah, lengannya yang besar terlempar keluar saat kuku-kuku jarinya, yang seukuran gunung, jatuh. Seolah-olah terlepas dari ketapel, semuanya melemparkan diri mereka ke tinju raksasa iblis kuno besar itu, berubah menjadi kabut hitam saat beradu. Tangan iblis penyelubung surgawi. Tidak peduli apapun, Raja Berdaulat Wei adalah makhluk kuat dari kondisi kultivasi surgawi ilahi. Meskipun ini hanya jejak roh esensinya, dia masih melolong marah terhadap serangan iblis kuno besar ini. Seketika, langit berubah warna saat awan hitam mulai bergemuruh. Dalam bentuk daging dan darah yang berantakan, itu menutupi seluruh langit. Iblis kuno besar, tahan dia. Lin Fan merasakan semangatnya tersentak sejenak saat ia memerintahkan iblis kuno besar itu untuk menahan benteng untuk saat ini. Pada saat yang sama, ia memahami kekuatan sejati Raja Berdaulat Wei. Sepertinya ia terlalu ceroboh sebelumnya, mengira bahwa ia memiliki kesempatan untuk ini hanya karena lawannya hanya berada di alam kultivasi tingkat surgawi 2. Namun sekarang, ia benar-benar menyadari bahwa ia telah benar-benar memikirkan banyak hal. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh sedikit roh esensi ini jauh melampaui siapapun di alam kultivasi ini.
Manusia, kau terlalu sombong. Jadi bagaimana jika kau membakar jutaan pil Seng Yang itu? Di hadapan Raja Berdaulat Wei, kau tetap saja seekor semut. Raja Berdaulat Wei berteriak saat kekuatan yang meliputi surga ini menghantam iblis kuno besar itu. Lin Fan tidak membiarkan ini mempengaruhinya. Flying Heavens masih tersembunyi di kehampaan sekarang, berputar dengan ganas. Marquis of Despair dan Long Xuan berdiri tegak dengan tangan mereka saling berpegangan, kekuatan mereka juga meningkat dengan cepat. Lin Fan tahu bahwa meskipun Marquis of Despair juga merupakan makhluk tingkat kultivasi surgawi tingkat 2, perbedaan antara dirinya dan Raja Berdaulat Wei masih cukup signifikan. Namun, saat ini, Lin Fan tidak dapat ragu lagi. Bunuh. Dengan itu, Flying Heavens yang tersembunyi di kehampaan berputar dan melesat keluar. Gelombang energi besar ini menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Marquis of Despair mengeluarkan benih keterampilan sejatinya, melepaskan Realm of Despair dan membawa Flying Heavens ke status puncaknya. Apa ini? Raja Berdaulat Wei tiba-tiba terkejut. Namun, semuanya sudah terlambat. Kecepatan Flying Heavens saat ini telah melampaui apapun di dunia ini, saat meluncur melalui kehampaan dan masuk ke lengan hitam raksasa itu. Kekuatan keputusasaan. Marquis of Despair. Raja Berdaulat Wei ingin mengusir benda tak dikenal ini dari lengannya. Namun, dia menyadari dengan cemas bahwa saat energinya sendiri dikirim ke benda itu diblokir dan ditelan oleh kekuatan keputusasaan. Raja Berdaulat Wei, Yang Mulia telah mengatakannya sejak awal. Karena Anda tidak ingin pergi, maka Anda akan tinggal di sini untuk Yang Mulia. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Memanfaatkan kesempatan itu, iblis kuno besar itu berteriak dengan marah sebelum meraih roh esensi Raja Berdaulat Wei dengan lengan kanannya dan menariknya dengan kuat. Dengan itu, dia merobek lengan kanan yang terbentuk dari jejak roh esensi Raja Berdaulat Wei dari kehampaan. Meledak, kecepatan rotasi Flying Heavens sangat besar, karena menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar hebat. Dalam sekejap mata, lengan Sovereign King Wei meledak, dan darahnya menyembur ke langit. Manusia terkutuk, lebih baik kau tunggu aku. Dengan lolongan yang membara itu, jejak roh esensi meledak dari lengan dan mencoba melarikan diri ke dalam kekosongan. Bagaimana kau bisa berpikir untuk pergi setelah kau tiba di sini? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa pergi tanpa meninggalkan apapun? Melihat upaya melarikan diri Sovereign King Wei, Lin Fan mencibir dengan dingin. Membuka mulutnya yang besar, iblis kuno besar itu menghisap dengan sekuat tenaga. Marquis of Despair dan Long Xuan saling memandang saat mereka berdua melepaskan kekuatan terbesar mereka juga. Menamparkan ke arah roh esensi Sovereign King Wei, kekuatan keputusasaan yang tak terbatas menghalangi seluruh surga dan bumi, karena menekan roh esensi Sovereign King Wei tanpa ampun sama sekali. Manusia, kau mencari kematian. Raja Wei sedang dalam keadaan marah sekarang. Tidak kusangka manusia ini berani berpikir untuk melahap jejak roh esensinya. Ini bukan pertama kalinya Yang Mulia mengatakan ini. Kecuali jika Anda datang ke sini secara fisik, Anda hanyalah seekor semut bagi Yang Mulia. Sambil menyapu jubahnya, Lin Fan meraih roh esensi Raja Wei dan menelannya ke dalam perutnya. Bab 548, mengapa dia menanggapi segala sesuatu dengan begitu serius. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Saat Lin Fan menelan roh inti Raja Wei ke dalam perutnya, Raja Wei entah bagaimana mulai tertawa terbahak-bahak. Semut bodoh, beraninya kau menelan Yang Mulia ke dalam perutmu. Baiklah, Yang Mulia akan melahap seluruh kesadaranmu dan mengambil alih tubuhmu. Semua yang kau miliki akan menjadi milik Yang Mulia. Kekayaan, harta, tubuh, kondisi kultivasi, dan wanita-wanitamu. Itu benar, terutama wanita-wanitamu. Yang Mulia akan sangat berhati-hati untuk melatih mereka dengan baik. Raja Wei mencibir sinis seolah-olah dia tidak menyangka manusia ini akan menelannya. Dasar bodoh, Lin Fan tidak punya banyak hal untuk dikatakan lagi. Yang dia rasakan hanyalah bahwa Raja Wei ini terlalu bodoh. Tidak kusangka manusia ini berani tetap kurang ajar bahkan saat menghadapi kematian. Raja Wei sangat marah sehingga bahkan roh inti dirinya bergetar saat ini. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahumu tentang kekuatan sejati Yang Mulia. Melahap, roh esensi Raja Berdaulat Wei berteriak terus-menerus. Dia sudah menahannya sampai di sini. Dia bertekad melahap jiwa manusia terkutuk ini sekaligus.
1, 2, 3, waktu habis. Lin Fan menghitung mundur dalam diam. Bagaimana mungkin semua makhluk hidup di dunia ini berani melahap apapun yang mereka lihat di hadapan mereka, bahkan tanpa memiliki apa yang dibutuhkan. ARGH, apa ini? Mustahil. Tidak, memang, seperti yang diharapkan Lin Fan, ratapan tragis Raja Berdaulat Wei muncul saat itu juga. Oh, kau benar-benar orang bodoh. Lin Fan mendesah. Yang Mulia memiliki sistem bersamanya. Sistem apa itu? Itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Hanya Raja Berdaulat Wei ini yang ingin melahap Lin Fan. Sungguh mimpi yang bodoh. Ding, selamat karena telah membunuh jejak roh esensi Raja Berdaulat Wei. Ding, poin pengalaman plus 200.000. Ding, selamat atas kenaikan levelnya. Kondisi kultivasi penuh surgawi yang sunyi. Wow, ini yang terbaik. Saat ini, Lin Fan praktis melayang di surga itu sendiri. Tak disangka bahwa sedikit saja roh esensi dari Raja Berdaulat Wei dapat menghasilkan banyak poin pengalaman ini. Ini luar biasa. Jika dia benar-benar dapat membunuh Raja Berdaulat Wei, bukankah jumlah poin pengalaman akan benar-benar meroket saat itu? Namun, satu-satunya rasa sakit yang dirasakan Lin Fan saat ini adalah bahwa semua pil Seng Yang yang telah susah payah dia tabung semuanya habis dalam sekejap, dia bisa saja dianggap sebagai orang yang cukup kaya sebelumnya. Namun, dia berubah menjadi orang miskin dalam sekejap mata. Dan, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Mu Longtian. Saat Mu Longtian menyadari bahwa Raja Manusia itu sedang menatapnya, jantungnya berdebar kencang saat merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, itu juga tidak benar. Dia tidak punya dendam apapun dengan Raja Manusia itu. Jadi, mengapa Raja Manusia itu menyimpan dendam atau apapun terhadapnya? Hidup Raja Manusia. Dengan itu, Mu Longtian adalah orang pertama yang bersorak. Para mantan tawanan dari ribuan ras, yang saat ini sedang dilanda keterkejutan, tersadar kembali dan bersorak. Raja Manusia itu ganas tanpa lawan yang sepadan. Raja Manusia itu yang terhebat. Bagi makhluk dari ribuan ras, mereka benar-benar dibutakan kali ini oleh kehebatan itu. Itu terlalu menggembirakan, terlalu mengesankan. Tak disangka bahwa Raja Wei, makhluk yang sangat kuat dari ras kuno, akan menemukan dirinya dibunuh oleh Raja Manusia. Siapa lagi yang bisa menandingi Raja Manusia? Sekarang, semua makhluk dari ribuan ras telah berubah menjadi penggemar Raja Manusia yang otaknya rusak, saat mereka bersorak dengan nyawa mereka. Adapun Dulong dan yang lainnya, mereka tetap dalam keadaan kaget. Raja Manusia. Dulong menatap Lin Fan yang melayang lembut di langit. Tiba-tiba, wajahnya berubah sedikit. Sebelum ada yang menyadarinya, dia bersorak seperti makhluk dari ribuan ras hidup. Siapapun yang mengatakan bahwa seseorang yang dewasa tidak akan pernah berubah menjadi penggemar idola yang otaknya rusak hanya akan mengatakan itu karena mereka belum pernah bertemu dengan seseorang yang begitu menawan. Di dunia Sein kuno, kekuatan berkuasa atas segalanya. Dan, kecakapan yang ditunjukkan oleh Lin Fan telah lama meyakinkan mereka semua sepenuhnya. Lebih jauh lagi, bukan hanya kekuatannya yang meyakinkan mereka. Itu juga keberaniannya. Melihat semuanya dengan tenang, Lin Fan akhirnya tenggelam dalam kenikmatan dari semua pemujaan dan sorak-sorai. Di ruang rahasia kota kerajaan di suatu tempat yang jauh. Mata Raja Berdaulat Wei tiba-tiba terbuka. Ekspresi awalnya yang jahat berubah semakin menyeramkan. Sialan, beraninya dia membunuh roh ESENSIKU. Kali ini, Raja Berdaulat Wei benar-benar marah. Dia berada di kemacetan untuk menerobos ke kondisi kultivasi berikutnya. Tepat di titik kritis, dia merasakan garis keturunannya bergetar. Setelah itu, dia menyadari bahwa anaknya telah dibunuh oleh orang lain. Bagaimanapun juga, darah lebih kental daripada air. Karena itu, wajar saja dia sangat marah. Memisahkan sedikit roh esensi dari dirinya, lalu dia mengejar ke lokasi itu. Namun, tak disangka manusia terkutuk itu berani membunuh roh esensinya. Sialan, sialan. Awalnya, Raja Berdaulat Wei benar-benar terkejut oleh Lin Fan sesaat. Lagi pula, dia tidak tahu apakah pihak lain itu mungkin makhluk yang kuat. Jika memang begitu dan mereka telah bertukar pukulan, pihak lain itu bisa saja menggunakan roh esensinya sebagai dasar dan melacak tubuh aslinya. Jika memang begitu, rencananya untuk menerobos ke tahap kultivasi berikutnya pasti akan hancur. Namun,
Setelah menyadari bahwa manusia ini hanya mempermainkannya, dia benar-benar marah. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung melawan manusia itu, bertekad untuk menghancurkannya tanpa ampun. Tak disangka manusia ini akan memiliki begitu banyak trik di balik lengan bajunya. Karena itu, dia mengalami kerugian besar karena roh esensinya tumbang. Saat dia mengingat ekspresi sombong di wajah manusia itu, Raja Berdaulat Wei terbakar amarah. Sialan, 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 sialan. Yang Mulia telah menginjak 8 distrik selama puluhan ribu tahun. Sejak kapan aku menjadi sasaran penghinaan seperti itu? Baiklah, kalau begitu, maka Yang Mulia akan menyerah untuk menerobos ke kondisi kultivasi berikutnya untuk saat ini dan membunuhmu, bajingan. Hanya dengan begitu aku dapat benar-benar meredakan perasaan benci ini di hatiku. Raja Berdaulat Wei mendidih karena frustrasi. Hancur, dengan teriakan tunggal itu, semua energi di sekitar tubuhnya mulai berkumpul dengan segera, membeku seluruhnya. Sebuah pil emas tunggal yang terbentuk di kehampaan langsung meledak terbuka, berubah menjadi sejumlah besar energi dan mengalir kembali ke tubuhnya. Seketika, tatapan mata Raja Berdaulat Wei bersinar terang. Cahaya esensi ini menembus langit dan bumi, memandang ke bawah pada segala sesuatu di dunia ini. Manusia, seperti yang kau harapkan, Yang Mulia akan turun ke sana secara pribadi. Sudah waktunya bagimu untuk menggigil di bawah kekuasaan Yang Mulia. Mata Raja Berdaulat Wei dipenuhi dengan kebencian. Membelah kekosongan dengan tangannya, dia langsung menyelam dan menuju langsung ke kota keputusasaan. Pada saat ini, sikap Lin Fan sudah maksimal saat dia terlibat dalam percakapan santai dengan para tetua dari 6 sekte utama. Melihat tatapan hormat mereka kepadanya, dia merasa sedikit gembira di dalam hatinya. Tatapan kagum dari massa dan rasa hormat mereka semua. Sungguh perasaan yang luar biasa ini. Dulu di dunia Xuan Huang, Yang Mulia selalu menjadi sosok yang sangat terkenal. Saat memasuki dunia Shen kuno, seharusnya begitulah keadaannya. Sepertinya jika seseorang memiliki kemampuan, kemanapun dia pergi, mereka akan menghadapi perlakuan yang sama. Awalnya, para tetua dari 6 sekte utama telah menyampaikan undangan mereka kepada Lin Fan untuk menjadi tamu di sekte mereka. Bagaimanapun, Lin Fan adalah makhluk yang sangat kuat di mata mereka. Akan lebih baik jika mereka dapat menjalin hubungan dengannya sehingga mereka dapat meminta bantuannya agar mereka tidak menghadapi masalah di dunia Shen kuno di masa mendatang. Namun, bagi Lin Fan, waktu adalah hal yang terpenting. Dia tidak memiliki waktu luang untuk menikmati kesenangan seperti itu. Akan lebih baik jika dia dapat menggunakan waktu untuk membunuh lebih banyak makhluk ras kuno. Karena itu, dia menolak mereka dengan sopan. Tentu saja, para tetua dari 6 sekte utama agak sedih. Namun, pikiran bahwa ada seorang raja manusia di antara ribuan ras yang akan melawan ras kuno menanamkan keyakinan yang lebih besar pada mereka untuk masa depan mereka. Karena itu, mereka tetap bersemangat. Melihat para tetua dari 6 sekte utama menggunakan teknik rahasia mereka sendiri untuk mengirim murid-murid mereka kembali ke sekte mereka, Lin Fan bersiap untuk meninggalkan tempat ini saat dia juga berangkat. Sekarang setelah dia menggulingkan seluruh kota keputusasaan, masih ada Raja Berdaulat Wei yang menunggunya. Dia akan terus maju selangkah demi selangkah, sampai dia membunuh makhluk tertinggi di distrik ini sendiri. Saat itulah dia benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menantang ras kuno secara langsung. Sambil menyenandungkan lagu favoritnya, Lin Fan melompat dengan gembira, siap untuk meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba, kekosongan itu meledak terbuka. Manusia, diri sejati Yang Mulia ada di sini. Hahaha. Lin Fan menghentikan langkahnya. Senyum bahagia di wajahnya terhapus seluruhnya dan digantikan dengan ekspresi tercengang. Kenapa ada ras kuno di dunia ini yang menganggap segala sesuatunya begitu serius? Butiran keringat mulai menetes di dahi Lin Fan. Tetua, aku ingin pergi ke sekte kalian sebagai tamu. Saat ini, Lin Fan benar-benar menyesali tindakannya. Mengapa dia tidak menyetujui undangan mereka sebelumnya? Jika dia setuju, dia pasti sudah meninggalkan tempat ini dengan selamat. Namun, semuanya sudah terlambat sekarang. Bagaimanapun, Raja Berdaulat Wei ada di sini secara pribadi. Bab 549, tidak berlari, tidak bisa berlari lagi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Aura tak terbatas ini memengaruhi seluruh langit saat awan hitam berjejer di tempat itu sambil bergemuruh dengan tidak menyenangkan.
Pemandangan yang awalnya cerah itu telah meredup seluruhnya pada saat ini, seolah-olah kiamat akan tiba. Petir hitam pekat merobek seluruh kehampaan saat baut energi yang menghancurkan ini memenuhi seluruh atmosfer. Kekuatan yang sangat besar. Setelah merasakan kekuatan yang akan datang, Lin Fan tercengang. Memikirkan bahwa Raja Berdaulat Wei akan menjadi orang yang picik. Yang mulia hanya membunuh satu jejak roh esensinya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya mengirim dirinya sendiri ke bawah secara pribadi. Apakah dia benar-benar harus melakukan sejauh itu? Dan, hal yang paling membuat Lin Fan terdiam adalah bahwa setiap novel yang pernah dia baca adalah sekumpulan kebohongan. Berdasarkan alur cerita dari semua novel itu, setelah dia membuang jejak roh esensi itu, Raja Berdaulat Wei pasti akan membencinya. Paling banter, dia akan mengumpat dengan marah dan bersumpah bahwa dia akan menyingkirkan manusia ini suatu hari nanti. Tapi, kenapa dia langsung mengirim dirinya sendiri dengan marah tanpa ragu sedikit pun, hanya karena sedikit saja roh esensinya hancur? Berdasarkan fakta ini saja, semua yang ada di luar sana adalah kebohongan belaka. Lari, seketika, ini adalah satu-satunya pikiran yang muncul di benak Lin Fan. Sejauh yang dia bisa, dia akan berlari tanpa henti bahkan untuk sesaat pun. Kalau tidak, dia pasti akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Begitu jauh, namun begitu dekat. Sungai Roh Bumi, menggunakan kekuatan yang pernah dia gunakan untuk mengisap payudara saat masih bayi, Lin Fan berlari kencang ke kejauhan. Begitu jauh, namun begitu dekat, adalah teknik yang luar biasa. Dengan dorongan Sungai Roh Bumi, kecepatannya lebih cepat dari apapun. Dalam sekejap mata, Lin Fan menghilang dari tempat asalnya. Boom! Sebuah ledakan tiba-tiba menggelegar saat seluruh cakrawala terkoyak oleh sepasang tangan besar. Sebuah garis merobek langit dan bumi. Di dalam celah yang terkoyak ini, bintang-bintang dan bulan-bulan terbang lewat. Ini adalah pintu masuk yang lebih mendominasi daripada apapun yang pernah dilihat siapapun. Tiba-tiba, kepala raksasa dan mengerikan menjulur keluar dari celah itu. Ciri-ciri kepala ini tidak mungkin dijelaskan dengan kata lain selain mengerikan. Tatapan menyeramkan itu menyapu seluruh dunia. Saat dia membuka mulutnya yang mengerikan, seolah-olah satu lubang itu dapat melahap seluruh dunia suci kuno. Manusia seperti semut, jika kau berpikir bahwa kau dapat melarikan diri dari jangkauan yang mulia, kau pasti bermimpi sangat keras. Suara menyeramkan dari Raja Wei yang berdaulat terdengar menembus langit. Meledak, meledak, Lin Fan mengaduk pohon parasol mistisnya dan berlari sekuat tenaga. Aura mengerikan itu langsung mencapai telinganya. Semoga saja dia tidak bisa menyusul. Lin Fan tidak tahu di mana dia telah tiba atau apakah Raja Berdaulat Wei telah berhasil menyusulnya. Namun, saat dia menoleh dan menatap kehampaan, dia hampir merasakan jiwanya terguncang keluar dari tubuhnya. Kepala raksasa yang tersangkut di tengah robekan kehampaan itu telah mengikutinya di atas langit. Astaga, orang ini tidak memberiku jalan keluar. Lin Fan berseru kaget dan langsung merasa jengkel. Saat dia melihat kekuatan sejati Raja Berdaulat Wei, dia hampir meledak ketakutan. Alam surgawi tingkat 7, semua menjadi satu. Secara keseluruhan, ada 10 tingkat kultivasi di alam surgawi. Tingkat 1, keadaan sejati. Tingkat 2, keadaan alam. Tingkat 3, keadaan surga. Level 4, keadaan abadi. Level 5, keadaan roh esensi. Level 6, keadaan hukum. Level 7, keadaan semua menjadi satu. Level 8, keadaan eliksir universal. Level 9, keadaan 8 desolates bersatu. Level 10, keadaan dewa abadi. Lin Fan memiliki beberapa pengetahuan tentang keadaan kultivasi ini. Namun, mereka masih cukup asing baginya. Bagaimanapun, dia masih hanya makhluk surgawi yang berkultivasi penuh saat ini. Dan selain itu, satu-satunya makhluk kuat dari ras manusia yang dia temui adalah Kaisar Surgawi Yuan dan yang lainnya. Namun, Lin Fan tidak tahu apa keadaan kultivasi mereka. Meskipun, dia mengumpulkan bahwa mereka harus lebih kuat dari Raja Berdaulat Wei ini. Tetapi secara keseluruhan, ini semua hanya tebakan dari pihak Lin Fan. Saat ini, Raja Berdaulat Wei berada di level 7, keadaan semua menjadi satu. Ketika seseorang mencapai keadaan ini, mereka akan menyatukan semua makhluk mereka menjadi satu. Keadaan kultivasi, roh, dan jiwa mereka, semuanya akan menyatu bersama, tanpa perbedaan apapun.
Hal yang sama berlaku untuk benih keterampilan sejati. Setiap benih keterampilan sejati akan digabungkan menjadi puncak dari segalanya. Dengan itu, satu kali mengangkat tangannya akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mau lari. Mengikuti Lin Fan dari dekat, Raja Berdaulat Wei berteriak. Hanya teriakan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan reaksi antara langit dan bumi. Seberkas cahaya yang setajam pisau, menembus segalanya saat melesat lurus ke arah Lin Fan. Astaga, apa-apaan itu? Lin Fan sangat takut sekarang sehingga seluruh tubuhnya merinding. Tanpa ragu sama sekali, dia mulai berlari dengan cara zigzag. PSHEW. PSHEW. Cahaya itu menembus tanah dan langsung menembusnya. Irisan, itu perasaan. Lin Fan menggigit bibirnya saat keringat dingin keluar. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 100.000. Ding, keadaan tubuh fisik naik level. Ding, keadaan tubuh fisik, tingkat bawah surgawi yang sunyi. Bahkan dengan keadaan tubuh fisik kultivasi penuh surgawi biru itu, tubuh Lin Fan masih teriris bersih seperti selembar kertas terhadap sinar cahaya setajam silet ini. Jika bukan karena fakta bahwa ia berlari dengan gaya genit, ia pasti sudah lama berubah menjadi sarang lebah. Selain itu, tidak mungkin ia akan memperhatikan jumlah poin pengalaman yang diterima oleh sistem saat ini. Satu-satunya cara ia akan menggunakan ini untuk naik level adalah jika ia benar-benar ingin mati. Semut manapun yang berani membuat marah Yang Mulia hanya akan memiliki satu jalan yang menunggu mereka, kematian. Lengan Raja Berdaulat Wei merobek-robekan di kehampaan itu dan terentang. Dengan sekali tarikan, seluruh tanah dalam radius 100 mil bergetar hebat. Kekuatan dahsyat berubah menjadi arus yang mengalir deras ke tanah. Arus ini sangat dahsyat, karena mendorong masuk dari segala arah. Bam! Melihat kekuatan yang datang, Lin Fan melompat dari tanah tanpa berpikir sama sekali. Ya ampun, bagaimana seseorang bisa melawan omong kosong ini? Lin Fan benar-benar bingung sekarang. Dia mengira bahwa dia mungkin bisa lolos dengan cara berlari genit itu. Namun, kalau dipikir-pikir, dia mungkin hanya mencoba menipu dirinya sendiri. Perbedaan kekuatan itu sama sekali mengabaikan segalanya. Tidak peduli seberapa genit cara berlarinya, atau seberapa mistis sungai roh bumi itu, semua itu tidak penting. Mungkinkah Yang Mulia akan jatuh di sini tidak lama setelah dia menyebut dirinya sebagai Raja Manusia? Betapa tragisnya itu, betapa menyedihkannya itu. Ada apa? Kenapa kamu tidak berlari lagi? Melihat semut yang berjuang untuk lepas dari genggamannya, Raja Berdaulat Wei mencibir dingin. Tidak bisa lari lagi, aku tidak bisa lari lagi. Lin Fan mengakui kekalahannya. Saat ini, jika dia harus maju terus, dia hanya akan mati lebih cepat. Dia mungkin juga bertindak lemah dan tidak berdaya untuk mendapatkan waktu bagi dirinya sendiri. Siapa yang tahu apakah dia mungkin bisa memikirkan rencana cemerlang saat itu. Faktanya, Lin Fan bahkan telah mempertimbangkan fakta bahwa jika pihak lain memiliki kecerdasan yang rendah, tindakan pengecutnya bahkan dapat menyebabkan pihak lain menunjukkan tanda-tanda kelemahan juga. Jika dia dapat memanfaatkan peluang itu, dia mungkin bahkan dapat membanting batu batanya tepat ke kepala pihak lain. Dengan pemikiran itu, hati Lin Fan kembali menyala dengan harapan besar. Ho, Raja Manusia sialan, Yang Mulia sudah turun sendiri. Sekarang, Yang Mulia benar-benar penasaran ingin tahu bagaimana Anda akan membiarkan saya menghadapi Anda, tahu. Yang Mulia sangat ingin tahu. Secara bertahap, Raja Berdaulat Wei menyusut saat ia turun dari sobekan di kehampaan itu. Sosoknya yang mengesankan itu, berdiri di antara langit dan bumi saat ia menatap Lin Fan dengan ejekan mutlak. Mata mengejek itu tampak seolah-olah sedang menatap seekor semut. Lin Fan menatap Raja Berdaulat Wei dengan canggung. Pada saat yang sama, ia terdiam dalam hatinya. Tidak menyangka bahwa orang ini akan menyimpan dendam atas kata-katanya itu. Namun, dalam sekejap mata, alis Lin Fan berkedut. Ia punya ide. Meskipun ia tidak yakin akan keberhasilannya, ia harus mencobanya apapun yang terjadi. Dengan itu, wajah Lin Fan tiba-tiba berubah saat dia menyeringai licik, bagaimana mungkin? Raja Berdaulat Wei, kekuatanmu melampaui dunia itu sendiri, dan kamu memiliki watak superioritas murni. Jika diberi tambahan 100 tahun, bahkan kursi sebagai salah satu makhluk tertinggi dari ras kuno akan menjadi milikmu, itu sudah pasti. Aku hanya manusia yang lemah. Beraninya aku bertindak kurang ajar di hadapanmu. Saat ini, tempo Lin Fan telah berubah total.
Jika makhluk dari ribuan ras melihat Raja Manusia yang mereka hormati bersujud dalam kelemahan di hadapan Raja Berdaulat Wei, mereka pasti akan patah hati. Namun saat ini, hanya ada Lin Fan dan Raja Berdaulat Wei yang hadir. Jika dia terus bertindak dengan omong kosongnya, Raja Berdaulat Wei pasti akan menjadi orang yang mengajarinya dengan benar. Saat itu, memang tidak akan ada harapan lagi. Bab 550, Kekuatan Sutra Langit dan Bumi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Haha, tiba-tiba, Raja Berdaulat Wei tertawa terbahak-bahak. Di balik tatapan matanya yang menakutkan itu, terlihat pandangan menghina yang membara, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang memohon belas kasihan darinya. Di sisi lain, Lin Fan sudah mengumpat dalam hatinya. Tertawa, tertawa, tertawa. Tertawalah ibumu. Namun, itu tidak penting. Dia akan membiarkan Raja Berdaulat Wei tertawa terlebih dahulu. Begitu dia jatuh ke dalam perangkap yang mulia, mereka akan melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Semut, sudah terlambat bagimu untuk takut sekarang. Biarkan yang mulia di sini mengantarmu pergi. Sambil mendengus dingin, Raja Berdaulat Wei mengangkat tangannya saat badai dan awan berubah warna. Lin Fan merasakan seluruh tubuhnya membeku, tanpa bisa bergerak sama sekali, karena dia disegel oleh Raja Berdaulat Wei. Sial, aku harus menjadi lebih kuat. Jika aku tidak mati kali ini, Yang Mulia bersumpah bahwa aku pasti akan berubah menjadi makhluk yang sangat kuat. Perasaan ini terlalu menindas. Lin Fan bersumpah dalam hatinya. Perasaan bahwa hidup dan matinya ditempatkan di telapak tangan orang lain adalah perasaan yang terlalu buruk. Lin Fan selalu memahami hal ini, ada risiko untuk bertindak dengan omong kosong. Seseorang harus selalu membumi dalam hidup. Namun, ini adalah kata-kata yang selalu Lin Fan sampaikan kepada orang lain. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi penerima kata-katanya sendiri suatu hari nanti. Kembali ke dunia Xuan Huang, melampaui level untuk membunuh musuhnya adalah sesuatu yang hampir alami baginya. Namun, setelah naik ke dunia Sein kuno, Lin Fan menyadari bahwa setiap kali dia harus bertarung dengan siapapun yang berada di level yang lebih tinggi darinya, seolah-olah dia harus melakukannya dengan seluruh hidupnya. Dan, situasi terburuk adalah hal-hal seperti ini, di mana dia tidak bisa membunuh lawan bahkan jika dia melakukannya dengan sekuat tenaga. This Howling sucks. Dia ingin menangis sekarang juga. Tapi, Lin Fan mengerti bahwa saat ini, tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan selain dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa memberinya bantuan sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan kecerdasan superior dan kulit tebal yang dimilikinya. Sejarah adalah milik para pemenang. Tujuan membenarkan cara, orang terakhir yang bertahan akan menjadi pemenang. Yang berarti, tidak sopan jika seseorang harus bertahan hidup untuk bisa berkuasa. Oh, Raja Wei yang tak terkalahkan. Bisakah kau bertahan sebentar saja? Ada sesuatu yang tidak yakin harus kukatakan atau tidak. Lin Fan berseru dengan tergesa-gesa. Raja Wei yang berdaulat menatap Lin Fan dengan jijik. Bicaralah, semut. Setelah kau selesai, aku akan mengirimmu pergi. Masih ada harapan. Melihat bagaimana Raja Berdaulat Wei belum juga menyerang, jantung Lin Fan berdebar kencang karena kegembiraan sesaat. Setiap peluang untuk bangkit dari situasi buruk selalu bergantung pada ego lawan. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Berdaulat Wei yang agung yang telah memerintah melalui zaman kuno dalam pertempuran? Tentu saja, seseorang seperti dia tidak akan terlalu waspada terhadap seseorang seperti Lin Fan, yang hanya berada pada kondisi kultivasi penuh surgawi yang sunyi. Oh Raja Berdaulat Wei yang perkasa, apa pendapatmu tentang kondisi kultivasiku? Tanya Lin Fan, semut yang lemah. Raja Berdaulat Wei menjawab dengan jujur. Lin Fan memutar matanya ke belakang, jelas tidak senang dengan jawaban Raja Berdaulat Wei. Semut di sini, semut di sana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah tentang semut. Sungguh orang yang sombong. Lalu, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku pasti bisa melukaimu dalam 2 gerakan? Tanya Lin Fan. Haha, lelucon, luar biasa, dasar semut bodoh, bahkan jika Yang Mulia berdiri di sini dan membiarkanmu menyerang seumur hidup, kau tidak akan mampu menembus pertahananku. Raja Berdaulat Wei tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling tidak masuk akal sepanjang hidupnya. Dan dengan itu, Lin Fan sudah memiliki gambaran kasar tentang seperti apa hasil dari Raja Berdaulat Wei.
Jika peran mereka ditukar dan dia adalah bos sementara Raja Berdaulat Wei adalah pemimpin, seberapa jelaskah trik ini? Jika pemimpin memiliki kekuatan untuk mengalahkan bos dan, di sini dia, membuang-buang waktu berbicara omong kosong, bukankah dia akan menjadi orang yang sangat bodoh? Raja Berdaulat Wei, menurutku itu tidak lucu sama sekali. Lagi pula, aku pasti bisa melukaimu dengan parah hanya dalam 2 gerakan. Lin Fan mengejek, omong kosong. Yang mulia di sini tidak punya waktu untuk berbicara dengan seekor semut. Raja Berdaulat Wei berteriak saat dia hendak menamparkan dengan telapak tangannya. Saat Lin Fan melihat ini, dia langsung membalas, "Kau pengecut, Raja Berdaulat Wei. Ini tindakan yang menakutkan. Kau takut dilukai oleh semut dari alam kultivasi surgawi yang terpencil." Haha, Raja Berdaulat Wei dari ras kuno. Lebih seperti pengecut yang menyentak diri sendiri. Lin Fan tertawa terbahak-bahak dengan tatapan yang mengesankan. Namun, jantungnya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. "Oh, tuan-tuan yang terhormat dari surga. Tolong berkati aku dan turunkan kecerdasan Raja Berdaulat Wei ini." Lin Fan telah mempersiapkan diri untuk kenyataan bahwa jika Raja Berdaulat Wei menyerang, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Meskipun dia memiliki kemampuan kelahiran kembali melalui darah, dia tidak tahu apakah seseorang sekuat Raja Berdaulat Wei akan mampu atau tidak merasakan bahwa dia tidak benar-benar mati, dan hanya mencoba untuk bangkit kembali melalui darahnya. Dan, jika dia bisa merasakannya, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu. Lin Fan pasti akan mati. Lin Fan sedang berdoa dalam hatinya sekarang. Kecerdasan orang ini pasti harus diturunkan. Bahkan jika itu hanya untuk waktu yang sangat singkat, itu akan berhasil. Oh, para Buddha dan Dewa, jika Anda dapat menurunkan IQ Raja Berdaulat Wei ini hanya untuk sedikit waktu, saya bersedia menyerahkan 10 tahun dari rentang hidup saya. Tolong. Lin Fan tahu bahwa semua doa adalah kebohongan. Namun, ini adalah satu-satunya hal yang dapat diandalkan saat ini. SHING. Saat itu, sutra langit dan bumi yang tercetak di punggung Lin Fan tetapi tidak pernah menimbulkan reaksi apapun tiba-tiba aktif. Itu memancarkan sedikit cahaya. Cahaya ini benar-benar misterius, seolah-olah itu dipenuhi dengan otoritas dewa. Namun untuk merasakan munculnya cahaya itu, Lin Fan menatap Raja Berdaulat Wei dengan gugup. Raja Berdaulat Wei kembali menatap Lin Fan dengan jijik. Dia bahkan tidak peduli dengan kata-kata manusia seperti semut ini sedikitpun. Bagaimanapun, dia telah berjalan melalui semua zaman kuno untuk waktu yang lama sekarang. Bagaimana mungkin dia terprovokasi oleh kata-kata seekor semut? Raja Berdaulat Wei benar-benar tidak ingin membuang waktu lagi dengan semut ini sama sekali. Manusia, trik kecilmu tidak akan berhasil pada Yang Mulia. Yang Mulia tidak pernah terganggu oleh hal-hal seperti itu. Pergilah ke neraka. Raja Berdaulat Wei mendengus dingin. Namun, wajah jahatnya yang mengesankan itu tiba-tiba berubah. Dari yang tidak diketahui, bentuk energi misterius menyusup ke dalam tubuh Raja Berdaulat Wei. Baiklah, kalau begitu, Yang Mulia akan mengabulkan keinginanmu, semut. Sudah waktunya untuk memberitahumu betapa lemahnya dirimu sebenarnya, semut. Seolah-olah karakternya telah berubah 180 derajat, nada bicara Raja Berdaulat Wei dipenuhi dengan ejekan dan cemoohan saat ini. Hahaha. Lin Fan yang sudah siap mati, tiba-tiba tidak menyadari perubahan mendadak dalam sikap Raja Berdaulat Wei. Sebelumnya, Raja Berdaulat Wei jelas telah mengeluarkan kekuatannya, dan siap menyerang, ketika dia tiba-tiba menarik kembali pukulannya dan menyetujui permintaan Lin Fan dengan sepenuh hati. Saat ini, Lin Fan menahan keinginan untuk berteriak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa masih ada makhluk kuno dengan IQ yang terganggu di dunia ini. Benarkah? Lin Fan bertanya dengan nada tidak percaya. Hentikan omong kosongmu. Yang Mulia di sini hanya akan memberimu waktu 3 napas. Begitu 3 napas habis, Yang Mulia pasti akan mengambil nyawamu. Berdiri tegak, Raja Berdaulat Wei berteriak dengan percaya diri. 3 napas. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, wajahnya berubah saat dia bergegas maju. Sedikit keraguan tadi telah membuatnya kehilangan 1 napas. Bagaimana dia masih berani membuang waktu lagi? Kau benar-benar tidak bergerak. Berdiri tepat di depan Raja Berdaulat Wei, Lin Fan cukup gugup saat ini. Ini adalah tekanan yang dia rasakan dari perbedaan kekuatan. 2 napas.
Kilatan jahat bersinar di mata Raja Berdaulat Wei. Seolah-olah dia mencoba membuktikan bahwa dia adalah orang yang menepati janjinya. Ini adalah satu-satunya kata yang bisa diucapkan Lin Fan dalam hatinya saat ini. Bagaimana dia masih bisa ragu? Bukankah ini kesempatan yang sangat dia inginkan? Ya Tuhan, para Buddha, dan Dewa. Yang mulia berterima kasih kepada seluruh keluarga Dewa Anda.